AKBP Renhat Nainggolan terhadap anggotanya. Pemeriksaan dilakukan di Propam Polda Sumatera Utara. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, pemeriksaan dilakukan atas perintah Kapolda Sumatera Utara, Irjen Agung Setia Imam Effendi. Selain terhadap AKBP Renhat, Propam Polda Sumatera Utara juga telah memeriksa korban. Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya, ini Propam lagi mendalami. Ada berapa, Pak? Propam sedang mendalami. Informasi awalnya Pak mungkin bisa disampaikan Pak? Belum, ya kita belum menerima informasi awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan Pak? Terkait dengan apanya itu yang juga didalami oleh Propam. Bribka David Stompul, salah satu korban pemukulan Kapolres Dairi, mengaku masih belum bisa beraktivitas seperti biasanya usai dianiaya atasannya. Hingga kini AKBP David masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Sumatera Utara. Bribka David pun menceritakan ia bersama personil lainnya sempat ditarik dan kemudian AKBP Renhat melakukan pemukulan. Tiba-tiba Polres memanggil personil beberapa AFDB Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, tampari dengan tamparasan yang jelas. Jadi pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Renhat Nainggolan tidak terima, langsung beliau mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama kasih Propam. Jadi Kapolres pun masuk lagi ke dalam ruangan, di situ rambut saya dijambak, kepala saya dipukul, dikening, sama pipi saya ditampar dua kiri dua kanan. Menurut Kapolres, awalnya ia memonitor penjagaan piket lewat HT, namun tidak ada jawaban. Saat anggota diminta apel, kedua korban tidak ada di barisan. Kapolres pun menjatuhkan hukuman disiplin terhadap keduanya. Sekarang citizen journalism, ya saya merasa perlu membuat hak jawab, itu tuh. Nah, jadi kalau ini mau dipublikasikan, ya kalau memang bisa enggak, ya bagus. Mau jadi Bapak Ibu, ya. Kenapa? Menyangkut internal, malu kita. Kenapa? Kami pun masyarakat juga, bagian dari Polres Dairi, bagian dari Kabupaten Dairi. Peristiwa pemukulan oleh Kapolres Dairi AKBP Renhat Nainggolan terjadi Senin lalu. Kedua korban diberi teguran dengan cara dipukul 2 kali setelah panggilan Kapolres melalui HT tidak dijawab oleh anggota yang tengah piket. Akibat pemukulan, 2 anggota Satintelkam Polres Dairi yakni Bribka David Stompul dan Bribka Hendrik Simatupang harus dirawat di RSUD Dairi. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lainnya, saudara, 3 warga sipil yang terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan hingga tewas terhadap Imam Masyhur telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari ketiga pelaku, warga sipil itu, 1 diantaranya merupakan kakak ipar dari Praka RM, anggota Pas Pampres. Dalam kasus ini, kakak ipar Praka RM berperan sebagai driver, sementara 2 pelaku lainnya berperan sebagai penada hasil kejahatan. Penyidik kan melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan Pemdam Jaya, ya. Tentunya pada proses ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik tentu berkoordinasi dan dilaporkan melalui proses perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan 1 orang, khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku. Yang 2 lagi adalah 480, ya, atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan pelaku. Saudara, Presiden Joko Widodo memastikan anggota Pas Pampres yang menculik dan menganiaya warga hingga tewas diperlakukan sama di mata hukum. Saat ini penyidik polisi militer Kodam Jaya masih menyelidiki motif lain dari penculikan hingga pembunuhan Imam Masyhur. Kasus penculikan dan penganiayaan yang melibatkan anggota Pas Pampres dan TNI menjadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo pun buka suara soal keterlibatan anggota Pas Pampres dalam kasus penculikan dan penganiayaan yang menewaskan Imam Masyhur, pengusaha kosmetik. Presiden Jokowi menyebut tak ada perbedaan hukum di Indonesia.
Presiden pun menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Ya, itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Ya. Penyidik polisi militer Kodam Jaya masih menyelidiki motif lain dari penculikan hingga pembunuhan Imam Maskur. Hasil pemeriksaan kepada 3 anggota TNI diketahui jika pelaku ingin mendapatkan uang dengan memeras korban. Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsad Hamdi B. Anwar menjelaskan jika pelaku tak hanya menculik Imam Maskur sendiri, namun juga menculik 1 korban lainnya yang dilepaskan setelah penganiayaan terhadap imam berujung kematian. Dan Pomdam Jaya menyebut jika pelaku sengaja mengincar korban karena mengetahui diduga ia menjual obat-obat terlarang. Boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini polisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira, Mbak. Oke. Kasus ini kini masih diselidiki oleh polisi militer. TNI menegaskan tidak ada ampun bagi 3 anggotanya yang terlibat penculikan, pemerasan, serta penyiksaan yang berujung tewasnya Imam Maskur. TNI juga menyatakan bahwa kasus ini akan dibuka secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, besok Polda Metro Jaya akan menilang kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi. Informasinya selepas jeda di Indonesia Update. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Oreo wafer 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, 10 rumah warga di Jalan Setia Pemurus dalam Banjarmasin hangus terbakar. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang mengenai kasur. 10 rumah warga pada Kamis pagi hangus tak tersisa. Kebakaran yang terjadi pukul 5 Kamis pagi ini awalnya sempat membuat panik warga. Saksi mengatakan api berasal dari obat nyamuk bakar yang mengenai kasur hingga akhirnya menjalar ke rumah warga. Akibat peristiwa ini, 39 jiwa terpaksa mengungsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan mendata kerugian korban. Dengar kayak ribut tuh nah, model kayak obat nyamuk terbakar tilam. Nah, jadi kan berdiam, dia kan sudah dibasahi kayak itu. Nah, jadi kan kami ada mendengar juga kayak itu, nah tiba-tiba api sudah nyarak kayak itu. Nah, jadi kami ini panik kayak masing-masingnya nyebai.
Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Mengusung program Koperasi Juara, digitalisasi koperasi mempunyai peran penting untuk peningkatan usaha. Lima tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, koperasi di Jawa Barat tumbuh dan berkembang. Mengusung program Koperasi Juara, berbagai program pengembangan dan peningkatan usaha koperasi di Jawa Barat terus dilakukan. Salah satunya dengan digitalisasi koperasi yang menjadi bagian penting dalam mendukung program Koperasi Juara. Selama program yang dipimpin oleh Pak Gubernur Jawa Barat, memang secara khusus kami juga menjanjikan bahwa koperasi tumbuh berkembang. Selain pelatihan, bimbingan teknis, pengembangan usaha dan pengawasan koperasi dan kelembagaan koperasi, digitalisasi koperasi menjadi bagian penting dalam mendukung program Koperasi Juara. Karena zaman sekarang modern, ya otomatis ya, lebih mudah kinerjanya, lebih transparan, lebih efisien, dan juga penilaian dari baik anggota maupun pihak luar yang baik yang bersama dengan KPBS, stakeholders atau pihak-pihak lain. Agar mampu bersaing dengan bidang usaha lainnya, koperasi harus menerapkan digitalisasi dalam mendorong efisiensi, peningkatan pelayanan bagi anggota, serta daya saing koperasi. Proses digitalisasi di sini adalah tujuannya lebih mengefisienkan kerja. Produk-produk yang kami hasilkan, juga teman-teman UMKM di Kabupaten Karawang kami pasarkan ke pelosok-pelosok di Indonesia lewat pasar modern, juga tempat oleh-oleh yang ada di kota-kota pariwisata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mengembangkan digitalisasi koperasi yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk merealisasikan program digitalisasi ini, pertama kami tentu mencari aplikasi yang tepat untuk yang bisa sesuai dengan kebutuhan kami, dan alhamdulillah kami mendapatkan smart road ini. Dan untuk mencapai pelaksanaannya kami tentu melakukan sosialisasi kepada anggota, melakukan training dan juga kita memberikan pelatihan untuk pelaksanaan realisasi program ini. Kurang lebih ada 200 koperasi yang telah mengikuti dan menerapkan digitalisasi dalam mengembangkan usaha. Langkah-langkah diawali sejak 2019 sampai dengan saat ini, alhamdulillah upaya-upaya bagaimana koperasi tumbuh berkembang melalui pemanfaatan digitalisasi. 2019 kita sudah mencoba melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan agar koperasi bisa memanfaatkan digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi mempermudah masyarakat dalam menjangkau pasar yang lebih luas, serta informasi dalam pengembangan bisnis dapat dengan mudah dilakukan. Kami sangat merasa terbantu ya dengan Dinas Koperasi, karena kita senantiasa dibimbing, dibina, dan didukung ya dalam pengembangan koperasi syariah BNI. Beberapa koperasi di Jawa Barat telah memanfaatkan teknologi sebagai celah untuk pengembangan bisnis sekaligus mempermudah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan keberadaan dukungan dari dinas itu, anggota semakin percayalah kepada koperasi syariah. Digitalisasi akan membuat koperasi tambah berkembang, anggota sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya di Kompas TV, independen terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Ikuti Gemerlap HUT ke-12 Kompas TV menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia Yai Haji Ma'ruf Amin dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Tirsa, Krisdayanti, Vicky Shu, Zizi, Al-Lafta, Jarwo Kuat, Abdel, bersama Liviana Cerlisa dan GJLS, Malam Puncak Indonesia Raya, Senin 11 September, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Setelah 2 pekan ditutup akibat kebakaran, tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti hari ini kembali dibuka. Pengoperasian kembali TPA Sarimukti jadi salah satu upaya mengatasi darurat sampah di Bandung Raya. Siap-siap, Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi di sejumlah titik hari ini. Pengendara yang melanggar akan didenda Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor dan Rp500.000 bagi pengendara mobil. Setelah sejumlah selebgram ditangkap, polisi kini memburu publik figur yang diduga terlibat judi online. Polisi sudah mengantongi nama selebritas yang bakal diperiksa dalam waktu dekat, salah satunya artis berperan berinisial WG. Pertamina kini tengah mengkaji penghapusan Pertalite ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi, Pertamax Green RON 92, sebagai langkah mengurangi emisi kendaraan. Kejutan demi kejutan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 masih berlangsung. Hari ini setelah Golkar dan PAN merapat ke koalisi Gerindra, PKB justru yang keluar dari koalisi. PKB bergabung koalisi Nasdem pengusung bakal Capres Anies Baswedan. Halo, selamat siang saudara, kita berjumpa lagi hari ini di Kompas Siang, Jumat 1 September 2023. Saya Paskali Siswari. Saya Glenis Oktania. Selain 5 sorotan utama tadi, simak juga informasi terbaru dari hasil olah TKP dari bus tabrak bus di Ngawi, Jawa Timur. Masih ada belasan korban yang kini dirawat di rumah sakit, termasuk kernet bus. Dan juga saudara, dari informasi harga beras di tingkat agen di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan, naik Rp2.000 per kilogram. Akibatnya, distribusi beras ke tingkat pengecer berkurang hingga mengalami kelangkaan. Lebih lengkap akan kami bahas dalam Kompas yang hari ini, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti hari ini kembali dibuka setelah ditutup sementara akibat kebakaran. TPA Sarimukti akan kembali menampung sampah di zona yang tidak terkena titik api. Namun hanya 8.000 ton sampah yang dapat ditampung untuk sementara. Pengoperasian kembali TPA Sarimukti jadi salah satu upaya mengatasi darurat sampah di Bandung Raya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan darurat sementara untuk mengatasi tumpukan sampah di wilayah perkotaan. Lahan seluas 2 hektar dan lokasinya tidak jauh dari area TPA Sarimukti. Lahan sementara dapat menampung 8.600 ton sampah dari kawasan Bandung Raya. Karena terbatasnya daya tampung, lahan sementara ini hanya akan digunakan selama 1 bulan. Untuk penanganan sampahnya, ini kami dari Pemprov Jabar sedang berupaya untuk membangun zona darurat.
Jadi sesuai dengan hasil rapat kemarin hari Senin yang kita dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kita sudah sepakat bahwa Sarimukti akan dibuka zona darurat. Lokasi masih di sekitar situ, tapi kita cari lokasi yang benar-benar aman, baik dari segi kobaran api maupun dari segi teknik pengolahan sampah berikutnya. Ya mudah-mudahan kami sedang persiapkan sekarang Pak ya, hari ini sudah mulai dari kemarin. Ya kami belum bisa menjanjikan kapan bisa dibuka karena banyak faktor. Yang pertama tadi faktor keselamatan adalah yang utama, artinya jangan sampai truk sampah atau operator kami terkena imbas akibat kebakaran, atau jangan sampai landasan yang dibangun itu karena konstruksinya tidak bagus malah jadi longsor gitu. Sudah siap jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila untuk laporan langsungnya dari TPA Sarimukti. Fadil, ini jadi hari pertama TPA Sarimukti dibuka kembali. Apakah terlihat antrean truk sampah? Ya, Pak Kalis dan saudara, memang betul hari ini TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat kembali beroperasi menerima sampah dari berbagai kota di wilayah Bandung Raya. Meski rencananya baru dibuka sekitar pukul 1 siang nanti, namun berdasarkan pantauan saya, sejumlah truk dari berbagai kota di Bandung, bahkan sejak kemarin pun sudah mulai antri di area zona darurat untuk pembuangan sampah yang nantinya sebagai solusi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi Bandung Raya darurat sampah. Pascal. Lalu ini sudah dibuka, tapi TPA Sarimukti sebenarnya tadi hitungannya hanya bisa menampung sekitar 8 ton sampah. Nanti pengaturannya bagaimana? Ya memang Pascal, meski sudah dibuka operasional TPA Sarimukti ini untuk selama masa tanggap darurat sampah ini, selain kapasitas yang hanya sekitar lahan 2 hektar ini, zona darurat sampah ini hanya mampu menampung sekitar 8.689 ton sampah dari 4 kota dan kabupaten di Bandung Raya. Untuk kota masing-masing di setiap kota itu berbeda-beda Pascal, di mana kota Bandung itu diberi jatah sekitar 4.789 ton sampah, Kabupaten Bandung Barat sekitar 1.800 ton sampah, Cimahi 600 ton sampah, dan Kabupaten Bandung Barat itu sekitar 1.500 ton sampah. Paskalis, memang dengan kota yang terbatas ini diharapkan bahwa penyediaan zona darurat untuk pembuangan sampah ini menanggulangi situasi dampak dari kebakaran TPA Sarimukti ini yang membuat Bandung Raya darurat sampah. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari TPA Sarimukti, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlila. Kita ke sorotan lain, Saudara. 14 korban kecelakaan maut di Ngawi, Jawa Timur masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit. Sementara Kernet Bus Sugeng Rahayu hingga kini masih kritis, belum sadarkan diri. Total ada 9 korban kecelakaan 2 bus di Ngawi yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Widodo, Ngawi pada Jumat pagi. 1 di antaranya adalah Parianto, Kernet Bus Sugeng Rahayu yang hingga kini masih kritis dan menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Widodo. Sementara 5 korban lain juga menjalani perawatan di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Tim medis terus mengobservasi belasan korban selamat yang masih menjalani perawatan. Satu kritis kita di ICU ya, yang kena dari Sugeng. Rata-rata ini luka masuk di mana? Semua terserang di trauma kepala ya, tapi ya banyak ya fraktur yang patah tulang di bagian tubuh. Kalau kondisi ini gimana dok dari semua pasien ini? Yang lain kok kita masih dalam relatif aman, cuma yang satu kita untuk konsen itu yaitu yang masuk di ICU itu karena luka otak berat. Dokter, kalau untuk belum sadar sampai saat ini belum sadar. Sampai sekarang belum sadar. Kecelakaan maut antara bus dan bus terjadi di jalur Geneng, Ngawi, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Kecelakaan diduga terjadi ketika kedua bus yang datang dari arah berlawanan dan menghindari warga yang tengah menyeberang jalan hingga kedua bus saling bertabrakan.
Jurnalis Kompas TV, Hendras Setiawan, sudah bersiap di Polres Ngawi dengan laporan langsungnya. Hendras, jadi apa hasil olah TKP yang dilakukan kemarin? Ya, Pak Skalis, selamat siang dan saudara. Setelah melakukan olah TKP, melibatkan tim dari Polda, tim accident analysis dari Polda, Polres Ngawi juga masih belum bisa memberikan kepastian terkait apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan maut yang menewaskan 3 orang sejauh ini. Namun dalam waktu dekat setelah nanti hasil dari olah TKP yang melibatkan Polda Jawa Timur itu dikeluarkan, nanti juga akan disampaikan sebenarnya apa penyebabnya. Namun beragam dugaan seperti misalnya ada kedua bis ini menghindari penyeberang dan juga ada kemungkinan trouble di salah satu atau salah 2 mesin bus dan yang lain ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Begitu Pak sekali. Hendras, ini selain tadi sudah dilakukan dari olah TKP, tapi juga yang terpenting adalah korban-korban yang sampai saat ini masih dirawat. Kondisinya bagaimana sampai sejauh ini korban yang luka-luka? Ya, hingga siang ini setidaknya masih ada 14 korban selamat yang masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit berbeda, yaitu di Rumah Sakit Widodo Ngawi dan juga di Rumah Sakit Dr. Suroto. Nah, di Rumah Sakit Widodo ini ada total 9 korban selamat, salah satunya adalah kernet dari bus Sugeng Rahayu yang kondisinya masih kritis, sementara 8 lainnya masih menjalani perawatan intensif karena rata-rata mengalami benturan di kepala, ada yang patah kaki, dan lain sebagainya. Ada yang lecet-lecet, cuman pihak dokter tadi memastikan masih melakukan observasi dan juga pengamatan dan perawatan intensif terhadap total ada 18 korban selamat dari penumpang maupun awak bus. Begitu Pak sekali. Baik, terima kasih Hendras Setiawan melaporkan langsung dari Ngawi, Jawa Timur. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal anggota Pas Pampres yang terlibat kasus penculikan dan penganiayaan seorang warga hingga tewas. Presiden memastikan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan. Inilah 3 personil TNI yang jadi tersangka penganiayaan pemuda asal Aceh, Imam Mashkur, hingga tewas. Para prajurit Tamtama ini merupakan satu angkatan dan sama-sama berasal dari Aceh. Salah satunya Praka RM yang merupakan anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres. Terkait hal itu, Presiden Jokowi memastikan ketiga anggota TNI akan diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jokowi menegaskan, semua orang sama di mata hukum. Ya, itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Ya. Setali 3 uang, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga memastikan tidak akan menutup-nutupi seluruh proses hukum terhadap ketiga anggotanya yang diduga menculik dan menganiaya Imam Mashkur hingga tewas. 3 anggota TNI yang terlibat akan dihukum sesuai kesalahannya. Panglima menegaskan penjara militer sesuai dengan standar penjara di luar, tidak ada keistimewaan khusus. Sekarang ini zamannya sudah terbuka, semuanya bisa diakses, nggak mungkin kami ini akan menutup-nutupi lagi. Ini apa yang pernah saya tutup-tutupi dan mana ada prajurit TNI yang salah tidak dihukum. Jadi jangan asal, wah kalau diproses di pidana militer itu, wah ditutupi, disayang-sayang, nggak ada. Kita juga punya penjara yang standar dengan penjara di luar. Ya. Jenazah pemuda Imam Mashkur ditemukan di aliran Sungai Kalimalang, Karawang, Jawa Barat 18 Agustus lalu. Imam diduga diculik, diperas, dan dianiaya hingga tewas. Tak hanya 3 personel TNI, penganiayaan Imam Mashkur juga melibatkan 3 warga sipil. 1 tersangka sipil berinisial Z merupakan kakak ipar anggota Pas Pampres Praka RM. Motif dan peran para pelaku masih diselidiki penyidik. Pomdam juga masih mencari alat bukti yang diduga dihilangkan pelaku untuk menutupi jejak. Tim Liputan Kompas TV. Setelah sejumlah selebgram ditangkap, polisi pun kini memburu publik figur yang diduga terlibat judi online. Polisi sudah mengantongi nama selebritas yang bakal diperiksa dalam waktu dekat.
Salah satunya artis peran berinisial WG. Siap-siap, Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi di sejumlah titik hari ini. Pengendara yang melanggar akan didenda Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor dan Rp500.000 bagi pengendara mobil. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Minum 1 kaplet Carnal-Flex setiap hari bila perlu. Carnal-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnal-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Maraknya praktik judi online tidak terlepas dari peranan sejumlah selebritas yang mempromosikan di media sosial. Sejumlah selebgram telah ditangkap dan kepolisian sudah mengantongi nama-nama publik figur untuk segera diperiksa dalam waktu dekat. Salah satunya artis peran berinisial WG. Iming-iming cuan jadi alasan sejumlah selebgram dengan ribuan pengikut di media sosial terlibat promosi situs judi online. Di Bandung, Jawa Barat, polisi menangkap selebgram dan YouTuber AF dan DS.
Mereka mempromosikan situs judi online di akun Instagram pribadinya. Keduanya memanfaatkan para pengikut untuk mengklik link situs judi online. Dari aksinya, kedua pelaku mendapat bayaran mulai dari 5 hingga 10 juta rupiah, tergantung banyaknya follower yang mengklik situs. AF mengaku sudah mempromosikan situs judi online selama 6 bulan dan mendapatkan bayaran 6 juta rupiah per bulan. Tersangka atas nama saudara DS dan saudari AF, yaitu dua tersangka yang berbeda dengan kasus yang sama, yaitu mempromosikan judi online. Untuk tersangka DS sendiri mempromosikannya dengan akun Instagram atas nama Densu, dan juga yang merupakan selebgram dan juga YouTuber. Sedangkan saudari AF dengan akun Instagram Aretau merupakan selebgram juga yang melakukan endorse untuk memasang promosi video online. Sementara itu di Kabupaten Nagan Raya Aceh, seorang selebgram berinisial RSC juga ditangkap polisi karena diduga terlibat judi online 26 Agustus lalu. Di akun media sosialnya, SRC memiliki 176.000 pengikut. Selain SRC, polisi juga menangkap sang suami HF yang diduga mengetahui kegiatan istrinya itu. Tak cuma selebgram, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga akan memeriksa sejumlah artis yang mempromosikan judi online. Salah satunya artis peran berinisial WG yang mempromosikan situs buatan tahun 2020 dan masih bisa diakses hingga saat ini. Untuk websitenya sampai saat ini masih ada. Artinya kami akan melakukan klarifikasi. Masih kita manggil yang bersangkutan. Seperti tadi sampaikan, kita lihat unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Ya, terhadap saudara. Dan juga silakan teman-teman juga kalau misalnya ada influencer yang lain. Karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Ingat bahwa korbannya itu banyak. Sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023, pemerintah menyebut sudah memblokir 800.000 lebih situs judi online. Perputaran uang dari situs judi online begitu fantastis. PPATK mencatat, nilai transaksi di tahun 2021 mencapai 57 triliun rupiah dan meningkat menjadi 81 triliun rupiah di tahun 2022. Kerugian yang dialami masyarakat akibat judi online sangatlah besar. Polri mengultimatum siapapun, termasuk artis atau publik figur, berhenti mempromosikan judi online. Atau siap-siap akan berhadapan dengan hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana langkah polisi memberantas judi online akan disampaikan laporannya oleh rekan kami Tifal Solesa langsung dari Mabes Polri. Tifal, jadi siapa saja sebenarnya artis yang rencananya akan dipanggil polisi untuk kasus judi online? Ini yang masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari Direktur Tindak Pidana Siber atau DRTP Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Agustiri Bahtiar, karena terakhir kali yang kami pahami akan ada satu nama pesohor berinisial WG yang bakal dipanggil untuk dimintai klarifikasinya di hadapan penyidik sehubungan dengan upaya promosi judi online melalui media internet atau media sosial begitu. Nah, ada kabar Kami mengalami gangguan teknis, saudara, dengan laporan Tifal Solesa yang tadi menggambarkan sebenarnya masih perlu didalami atau perlu dikonfirmasi lagi siapa-siapa saja sebenarnya artis-artis ataupun selebgram dan public figure yang rencananya akan dipanggil oleh polisi untuk dugaan ikut serta dalam mempromosikan judi online, saudara. Tifal Solesa, kami sapa kembali, Tifal.
Iya, Pak Skalis, mungkin bisa saya lanjutkan. Tadi sempat terpotong bahwa yang paling kami tunggu sekarang adalah keterangan resmi dari Dirtipid Siber, Barreskrim Polri, siapa-siapa saja nama-nama yang bakal dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Yang beredar namanya sejauh ini adalah nama pesohor berinisial WG. Belakangan atau sebelum konfirmasi ini kami terima, kami di kalangan pewarta sempat mendapatkan informasi 6 nama yang punya peran serta ikut mempromosikan situs judi online ini melalui media sosial. Nah, tapi nama-nama ini siapa-siapa saja dan bakal diperiksa kapan ini masih butuh konfirmasi. Tapi setidaknya yang kami kantongi informasinya sejauh ini bahwa upaya klarifikasi untuk para pesohor ini belum akan Dirtipid Siber Barreskrim Polri sejauh ini baru sebatas untuk melakukan profiling atau pendataan siapa-siapa saja yang berpotensi untuk dipanggil oleh penyidik untuk dilakukan klarifikasi soal dugaan mempromosikan situs judi online via media sosial. Yang juga disebutkan di sini bahwa upaya klarifikasi ini dipandang penting untuk mengetahui maksud dan tujuan mempromosikan situs judi online ini, baru kemudian Kami kembali mengalami kendala teknis, Saudara, dengan laporan Tifal Solesa yang melaporkan masih mencari informasi dan menggali informasi nama-nama selebgram dan juga public figure yang diduga terkait dengan judi online, termasuk pemeriksaan pada pekan depan ini akan menjadi salah satu agenda juga, dan siapa saja yang rencananya akan dipanggil oleh kepolisian, termasuk mereka nanti akan menggambarkan sebenarnya promosi-promosinya seperti apa yang dilakukan oleh selebgram ataupun public figure yang akan dipanggil oleh polisi. Sorotan lain, Saudara, sepekan pasca dilakukan penyelidikan, pihak Direktorat Reserse Narkoba menetapkan selebgram dan juga suami sebagai tersangka narkoba jaringan internasional serta 2 orang lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, selebgram Adelia Putri Salma asal Palembang, Sumatera Selatan, dan suaminya David alias Kadafi saat ini telah menjadi tersangka. Mereka terancam dengan masa hukuman 20 tahun penjara di Lapas Nusa Kambangan. Polda Lampung juga menyita sejumlah aset miliknya, termasuk 6 unit mobil mewah, rumah, serta 1 minimarket. Aset-aset itu diduga berasal dari bisnis narkoba yang dijalankan suaminya, David, di penjara. Informasi lebih lengkap akan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di Polda Lampung. Roma, apakah selebgram dan juga suaminya ini kemungkinan akan dijerat oleh pasal lain, yaitu pencucian uang atau TPPU? Iya, selamat siang Paliska dan juga saudara, bahwasanya hingga sampai saat ini pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, jika melihat dari pasal yang disangkakan, bahwasanya sampai saat ini yang kami teliti bahwasanya yang dijerat tindak pidana pencucian uang ya ini barusanlah selebgram ya ini Adelia begitu. Namun tidak menutup kemungkinan pihak penyidik akan melakukan persangkaan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap suami yakni David alias Kadafi gitu. Namun jika melihat dari runtutan ini, memang proses ini memang sudah berjalan lama dilakukan oleh pihak kepolisian dan Reserse Kriminal Umum. Bahwasanya di mana hari kemarin juga pihak penyidik memeriksa 2 saksi yakni berinisial H dan L. H dan L ini hari ini juga sudah ditetapkan oleh pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bahwasanya sebagai tersangka begitu atas terlibat narkoba jaringan internasional. Namun jika kita melihat dari runtutan ungkap kasus ini, sindikat narkoba jaringan internasional ini, bahwasanya terungkapnya kasus ini bermula dari pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung mengungkap salah satu anak buah David yakni Pacar pada bulan Maret lalu 2023 lalu, di mana pihak penyidik menangkap anak buah David dan juga melakukan pengembangan. Tertangkaplah dan selebgram ini dan juga David yang saat ini tengah menjadi napi di Nusa Kambangan, menjalani hukuman selama 20 tahun. Dan juga runtutan ini tentunya pastinya banyak sekali tersangka yang akan terjerat, mengingat bahwasanya kasus ini melibatkan banyak Polda dan juga Interpol.
yakni dari Thailand dan juga Malaysia. Mengingat kasus ini merupakan kasus jaringan narkoba internasional, begitu Mas Kalis. Roma, ini kan masih ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi. Apakah ada kemungkinan akan ada tersangka lain yang ditetapkan? Ya, makasih. Mengingat bahwasanya kasus ini merupakan jaringan yang internasional, tentunya pasti akan ada tersangka lain oleh pihak Polda Lampung maupun Polda lain. Mengingat kasus ini melibatkan Polda lain seperti Polda Banten, Polda Kalsel dan juga negara lain begitu seperti Malaysia dan juga Thailand. Jika melihat dari jaringan ini tentu pasti dan juga pasti bisa dipastikan bahwasanya pasti akan ada tersangka baru. Mas Kalis. Baik, terima kasih laporan Anda, Roma Afriaidam langsung dari Polda Lampung. Usai jeda saudara, Kompas Siang akan segera kembali dengan informasi. Bersiaplah, Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi di sejumlah titik hari ini. Pengendara yang melanggar akan didenda Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor dan Rp500.000 bagi pengendara mobil. Pertamina kini tengah mengkaji penghapusan Pertalite ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi, Pertamax Green RON 92, sebagai langkah mengurangi emisi kendaraan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral.
Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi di sejumlah titik hari ini. Tilang dilakukan setelah masa sosialisasi razia uji emisi 25 hingga 31 Agustus 2023. Pengendara yang melanggar akan didenda Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor dan Rp500.000 bagi pengendara mobil. Tilang kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi dilakukan dalam upaya mengurangi polusi udara. Pelaksanaan razia dalam bermotor, terutama dalam uji emisi, kita laksanakan di 5 titik, dan besok tanggal 1 September kita akan melaksanakan penegakan hukum dengan tilang. Memang hasil dari pelaksanaan razia uji emisi masih ditemukan banyak kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji. Ini adalah titik uji emisi di Jakarta, saudara. Total ada 5 pelaksanaan razia uji emisi. Yang pertama ada di Jalan Perintis Kemerdekaan di Jakarta Timur, lalu di Jakarta Utara ada di titik RE Marta Dinata. Sementara Jakarta Barat dilakukan di kawasan Taman Anggrek. Kita bergeser ke Jakarta Selatan, ada di Terminal Blok M, dan terakhir di Asia Afrika Jakarta Pusat. Gracia Adur, jurnalis Kompas TV sudah siap di Asia Afrika Jakarta untuk laporannya. Gracia, apakah banyak pengendara yang kena tilang karena tidak lolos uji emisi? Baik, Paskalis dan juga saudara, lokasi saya saat ini berada di depan persis Terminal Blok M yang tadi pagi sudah dilakukan penegakan hukum uji emisi tilang yang sudah dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan hasilnya dari 63 kendaraan yang diperiksa, Paskalis dan juga saudara, hanya ada 1 kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Kendaraan ini merupakan kendaraan beroda 2 dan ia tidak lulus, dan kendaraan ini tidak lolos uji emisi karena kendaraannya melakukan modifikasi knalpot, saudara, sehingga ia harus membayar denda sebanyak Rp500.000, saudara. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengar pernyataan dari salah satu pengendara motor yang kami wawancarai sebelumnya. Datang kemarin secara sukarela, hasilnya tidak lulus dan saya dinyatakan mendapatkan surat cinta. Tilang. Surat tilang. Enak banget. Nah, terus apa yang ditahan tadi? STNK ditahan. Pak, selain ditilang Pak, ini rekomendasi dari pihak petugas apa Pak? Kenapa Pak motornya Pak? Rekomendasi katanya settingan karburatornya kurang bagus. Jadi saya diharuskan ke bengkel lagi. Saya nggak tahu settingan di bengkel. Karena kita umumnya tahu lah, bengkel kan nggak mungkin punya peralatan canggih. Settingannya harus seberapa? Paling bisa mereka hanya paling setel langsam ya. Nggak mungkin punya alat canggih seperti orang ini yang di sini kan ya punya alat satuan ukur ya. Jadi susah. Maka langkah yang dilakukan untuk kedepannya bagi si pengendara motor yang kendaraannya tidak lolos uji emisi ini akan melakukan mengganti knalpotnya yang sebelumnya sudah dimodifikasi, kemudian akan melakukan perawatan yang lebih rutin seperti servis motor, tujuannya untuk tidak mencemari lingkungan, saudara. Nah, maka ini yang tadi menjadi himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup Wilayah DKI Jakarta untuk menghimbau kepada masyarakat untuk selalu melakukan perawatan dan melakukan servis motor untuk tidak mencemari lingkungan, saudara. Nah, memang untuk penegakan hukum uji emisi di wilayah Jakarta ini memang menuai banyak pro dan kontra, saudara. Ada yang protes, mengapa protesnya seperti ini? Karena mereka sudah memiliki kelengkapan surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, tetapi mereka harus membayar denda senilai Rp500.000 maksud kami hanya karena tidak lolos uji emisi, saudara. Maka berkaitan dengan hal ini sudah ada tanggapan yang tadi saya tanyakan kepada pihak dari Wakil Dinas Lingkungan Hidup
wilayah DKI Jakarta, Bapak Sarjoko. Ia mengatakan memang dengan adanya penegakan hukum ini banyak menuai pro dan kontra, tetapi hal ini harus dilakukan tujuannya untuk menekan polusi udara yang berada di wilayah DKI Jakarta. Maka ia akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa uji emisi kendaraan ini merupakan salah satu solusi yang penting dilakukan, saudara. Nah, baginya salah satu penyebab pencemaran udara yang berada di wilayah DKI Jakarta adalah penyebabnya adalah kendaraan, baik kendaraan beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Maka uji emisi ini harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah uji emisi ini efektif atau tidak untuk menekan polusi udara di wilayah DKI Jakarta? Jawaban yang disampaikan oleh wakil dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Sarjoko, mengatakan bahwa itu harus dikembalikan lagi kepada kesadaran masyarakat. Karena uji emisi kendaraan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ketika ia dikenakan tilang, selanjutnya apakah masyarakat ini sadar atau tidak untuk menekan polusi udara yang berada di wilayah DKI Jakarta, saudara. Kalau tadi saya cek sedikit, Paskalis, bahwa kualitas udara berdasarkan AQI di wilayah DKI Jakarta saat ini masih tidak sehat. Kualitas udaranya sebanyak 164 udara yang dinyatakan tidak sehat untuk di wilayah DKI Jakarta. Jadi kita akan tunggu bersama ke depannya, semoga solusi-solusi yang sudah dilakukan mulai dari melakukan penegakan hukum tilang, kemudian melakukan uji emisi, serta untuk melakukan modifikasi udara, ini ke depannya semoga bisa lebih efektif. Baik, Paskalis. Resi Adur, terima kasih melaporkan langsung dari Terminal Blok M, Jakarta. Akibat infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, Menteri Keuangan Sri Mulyani kehilangan suaranya saat menghadiri rapat di DPR. Belum diketahui penyebab pasti Sri Mulyani terkena ISPA, namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejak awal 2023 kasus ISPA di Jabodetabek melonjak seiring dengan memburuknya kualitas udara. Terima kasih pimpinan, suara saya hilang karena maraton. Jadi kalau diizinkan Pak Wakil Menteri yang bicara. Makasih Pak. Mohon maaf. Menteri Keuangan Sri Mulyani kehilangan suaranya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR Kamis kemarin. Sri Mulyani mengaku sedang terkena infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA yang membuat suaranya serak. Karena tak kuasa berbicara, alhasil pemaparan asumsi dasar dalam RUU APBN tahun anggaran 2024 disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Belum diketahui penyebab pasti Sri Mulyani terkena ISPA. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menampik sejak awal 2023 kasus ISPA di Jabodetabek melonjak seiring dengan memburuknya kualitas udara. Pada Mei lalu, Kemenkes mencatat ada 135.000 kasus ISPA di Jabodetabek. Lalu pada bulan Juni naik menjadi 144.000 kasus. Di bulan Juli naik lagi menjadi 156.000 kasus. Dan di bulan Agustus tercatat 200.000 kasus ISPA di Jabodetabek. Kita juga memonitor kejadian ISPA di Jabodetabek. Yang kita lihat angkanya seperti ini emang naik. Jadi dengan demikian, tapi balik lagi karena sumbernya nggak di kita hanya menyampaikan ini aja ke Kementerian KLHK untuk bisa ditindaklanjuti. Tapi ya kita siap-siap kalau ternyata makin buruk ya kita nyapuin jalannya lah, di ujung kita nyapuin jalannya gitu. Ya, karena kita udah lihat kenaikannya ada di DKI. Di halaman selanjutnya kita lihat yang di Bodetabek kita lihat kok lebih baik dari DKI. Ternyata mereka masukinnya nggak disiplin. Jadi banyak dari kabupaten Jabodetabek, kalau DKI itu disiplin masukin data, jadi datanya benar, ini nggak dimasukin sama mereka, jadi kelihatannya turun. Tapi sebenarnya saya rasa naik, baik yang infeksi atas maupun infeksi paru. Sementara itu, pada Kamis 31 Agustus 2023, indeks polusi udara menunjukkan kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR, Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan partikular sebesar 67 mikrogram per meter kubik.
Bahkan menurut IQR.com pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kualitas udara Jakarta juga tercatat sebagai kota paling berpolusi nomor 2 di dunia dengan indeks polusi mencapai 157 poin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi udara. Untuk percepatan penanganan udara buruk, Menkes berencana meminjam kendaraan pendeteksi polutan milik Tiongkok guna menganalisis kualitas udara perkotaan di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, sebagai upaya mengurangi emisi kendaraan, Pertamina kini tengah mengkaji penghapusan Pertalite ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi, yaitu Pertamax Green RON 92. Soal rencana ini, Presiden Jokowi mengaku belum mendapat informasinya dari Pertamina. Pertamina saat ini sedang menguji pencampuran Pertalite dengan etanol 7% yang menghasilkan Pertamax Green dengan RON 92. Apa tujuannya? Kajian sedang dilakukan untuk menghasilkan BBM yang lebih bersih dan bisa menurunkan emisi atau gas buang kotor. Tetapi Direktur Pertamina menyebut penghapusan Pertalite masih sebatas kajian internal. Program Langit Biru tahap 2 ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut. Dan tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah, Pertamax Green 92, harganya pun tentu ini adalah regulated. Ya, tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya. Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik gitu ya. Kalau misalnya dengan harga yang sama tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik dengan oktan number lebih baik, sehingga itu untuk mesin juga lebih baik, sekaligus emisinya juga menurun, why not? Itu jadi usulannya itu, tetapi kembali lagi supaya tidak jadi perdebatan di publik, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah hasil kajian internal kami. Lalu apa tanggapan Presiden Joko Widodo? Jokowi bilang wacana penghapusan Pertalite tahun depan belum dibahas. Jokowi bahkan mengaku belum mendapat informasinya dari Pertamina. Pertalite yang rencana dihapuskan oleh Pertamina dan subsidi dipindahkan ke Pertamax? Belum tahu, belum dapat informasi. Pertamina menyebut salah satu alasan usulan penghapusan Pertalite adalah unsur ramah lingkungan. Pertalite punya kadar oktan RON 90 dan memiliki emisi tinggi. Sementara Pertamax Green 92 yang masih dikaji berkadar oktan RON 92 yang diyakini lebih ramah lingkungan. Sebab semakin tinggi RON-nya, maka emisi semakin sedikit. Selain itu, pencampuran etanol 7% juga bermaksud mengurangi impor BBM. Sementara itu, Komisi 7 DPR menanggapi usulan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 sebagai langkah perbaikan kualitas Pertalite. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno menyebut, jika kajian Pertamina berhasil, nantinya nilai jual Pertamax Green 92 tidak akan jauh berbeda dengan Pertalite. Ini adalah proses yang berkesinambungan yang akan terjadi ketika nanti produksi untuk etanol bisa meningkat lebih drastis. Tetapi kembali lagi kami berikan penjelasan bahwa tidak ada rencana untuk mengganti Pertalite dengan Pertamax Green. Yang ada adalah Pertamax menjadi Pertamax Green dan Pertalite menjadi Pertalite Green dalam kisaran harga yang kurang lebih sama. Jadi wacana Pertamina menghapus Pertalite dinilai sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91. Dan jika kajian berhasil serta menjadi program pemerintah, harganya akan langsung diatur karena tetap akan ada mekanisme subsidi dan kompensasi. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke pantai, tepatnya di Sulamanda, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki keunikan tersendiri karena berada persis di Teluk Kupang, juga memiliki keindahan matahari terbenam. Untuk mencapai pantai ini, para pengunjung akan disuguhi hamparan persawahan hijau sebelum tiba di lokasi. Kami juga akan mengajak Anda mengintip keseruan Kompas Travel Fair 2023 di hari pertama di AISBSD Tangerang, Banten. Ada banyak promo yang bisa Anda dapatkan di pameran travel yang berlangsung selama 3 hari ini.
sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mini Oreo, cemil terus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Saatnya kita simak sejumlah informasi penting dan menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air. Kali ini giliran kawan-kawan kami yang ada di Ambon, Maluku dan juga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah siap jurnalis Kompas TV, ada Putri Utami di Ambon, sementara di Kupang ada Valentiara Rambu. Pertama kita akan terbang ke Ambon terlebih dulu. Putri, ada cerita apa saja hari ini dari Ambon? Baik, terima kasih. Selamat siang, Paskalis dan juga saudara. Ada dua informasi yang akan kami hadirkan dalam segmen Cerita Nusantara dari Ambon, Maluku. Informasi pertama, saudara, seorang guru seni budaya sekaligus pengrajin dari Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, memberi ciri khas tersendiri untuk alat musik tradisional yang dibuat, yakni dengan mengubah batok kelapa dan kulit buah maja menjadi alat musik ukulele bernilai ekonomi.
Henry Tuhusula, guru seni budaya di SMA Negeri 10 yang juga seorang pengrajin dari Desa Latuhalat, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, Maluku, membuat alat musik tradisional ukulele berbagai bentuk dan berbeda dengan yang dijual di toko. Untuk memberikan kesan lain dari produksi ukulele yang selama ini berbahan dasar kayu, ukulele buatannya dibuat dari batok kelapa, kulit buah maja atau kalabasa, pelampung, dan juga kerang. Untuk menghasilkan satu ukulele dibutuhkan waktu 3 hari hingga 1 minggu, tergantung tingkat kesulitan. Ide pembuatan dengan bahan-bahan tersebut dilakukan pengrajin untuk memberi kesan lain dari ukulele pada umumnya. Sementara untuk produksi masih dilakukan di rumah untuk melayani pesanan pribadi atau komunitas ukulele. Waktu itu masih ingin main ukulele. Kita buat dari batok kelapa tapi hanya satu batok. Ya. Dari proses itulah dia terkenang sampai ketika masa euforia ukulele mulai kembali di Maluku di era corona itu. Nah itu kita mulai mencari batok kelapa dan mulai mencoba untuk membuat dengan memberikan inovasi, baik itu dengan dua buah tempurung kelapa maupun dengan 3 seperti ini. Ide ini ingin memberikan warna. Harga satu buah ukulele hasil buatannya tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp1 juta, tergantung jenis bahan dan tingkat kesulitan saat dibuat. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi berikutnya, saudara, sejumlah nelayan yang berada di kawasan pesisir pantai Teluk Ambon Dalam, Desa Rumah 3, Kota Ambon, berhasil melakukan budidaya berbagai jenis ikan dengan metode kerambah apung di laut. Sejak 2020 hingga saat ini sudah ada 20 kelompok nelayan yang telah melakukan budidaya di pesisir pantai. Memiliki potensi yang sangat menjanjikan, membuat puluhan nelayan yang berada di kawasan Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, memilih beralih dari nelayan tangkap ke budidaya ikan menggunakan kerambah apung. Seperti yang terlihat di sepanjang pesisir pantai Teluk Ambon Dalam, terdapat 20 kelompok nelayan yang melakukan budidaya berbagai jenis ikan, seperti ikan kerapu, kakap putih, dan bubara, menggunakan peralatan keramba jaring apung di laut. Ikan-ikan tersebut biasanya akan dipanen ketika proses budidaya sudah dilakukan selama 5 hingga 6 bulan. Menurut salah satu nelayan, budidaya ikan yang ditekuninya sejak 2020 ini lumayan menjanjikan karena untuk pemasarannya sangat mudah. Biasanya ikan-ikan yang dihasilkan akan dibawa langsung ke sejumlah rumah makan yang berada di Ambon maupun sekitarnya. Selain itu ada juga yang datang untuk memilih jenis dan ukuran ikan yang sesuai secara langsung. Ikan-ikan yang untuk sementara yang ada di sini dan memang rasanya paten karena bibit-bibit yang lain kan tidak ada. Yang ada cuma kakap putih, bubara, sama garopa. Bibit ini memang kami dapat beberapa bulan yang lalu itu dari perikanan provinsi. Kali panen itu kan ada yang rumah makan kayak macam di rumah makan di belakang amplas. Kalau dong telepon pesan kita antar. Ada yang rumah makan di persimpangan perempatan itu dia pertigaan itu dia bisa. Tapi dia datang ambil yang hidup tapi untuk sementara kan tidak ada. Jadi kalau ada yang karena sudah tahu tinggal telepon saja saya bisa antar. Jenis ikan yang dibudidaya ini dijual dengan harga bervariasi per kilogramnya. Untuk ikan kakap dijual dengan harga Rp70.000, bubara Rp80.000, sementara kerapu Rp90.000. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku. Demikian dua cerita Nusantara dari Ambon, Maluku. Kembali ke studio Pascal. Terima kasih Putri Utami dari Ambon. Kini kita akan menuju ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada Valentiara Rambu di sana. Valen, ada cerita apa saja hari ini? Baik,
Selamat siang Paskalis dan juga saudara. Dari kawasan Taman Inaboi ada dua sorotan utama yang akan kami sampaikan dalam cerita Nusantara dari Biro Kupang kali ini. Informasi pertama saudara, memasuki puncak musim kemarau, permintaan air bersih di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur meningkat drastis. Dalam sehari, truk tangki mendapat permintaan 10 pengisian air. Permintaan air bersih dari warga Kota Kupang meningkat drastis di akhir bulan Agustus tahun ini atau saat puncak musim kemarau panjang. Depot air bersih di Kelurahan Oibufu, Kecamatan Molava, Kota Kupang ini, antrian truk tangki air sejak pagi hingga malam hari terus terjadi akibat tingginya permintaan. Di puncak musim kemarau tahun ini, para sopir truk tangki mendapat orderan lebih dari 10 permintaan hingga mereka kewalahan melayani. Sementara depot air bersih sendiri dalam sehari hanya bisa melayani pengisian 100 truk tangki akibat debit air yang terus menurun. Meningkat ya? Kalau sebelum biasanya berapa tangki per hari antar? Per hari standarnya sekitar 7-8. Sekarang? Sekarang naik. Berapa itu? Dia bisa mencapai 10, kadang-kadang kan sampai 9. Dapat sanggup antar semua. Kemarau, kalau debit airnya banyak itu bisa sampai 200 juga ada. Cuma kita debit air kita tidak mencukupi permintaan yang banyak. Diprediksi permintaan air bersih dari masyarakat akan terus meningkat hingga November mendatang. Kalex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, saudara, kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke Pantai Sulamanda di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki keunikan tersendiri karena berada persis di Teluk Kupang, juga memiliki keindahan matahari terbenam. Untuk mencapai pantai ini, para pengunjung akan disuguhi hamparan persawahan hijau sebelum tiba di lokasi. Pantai Sulamanda merupakan salah satu dari sekian banyak destinasi wisata yang berada di Kabupaten Kupang dan layak dikunjungi untuk menghabiskan waktu liburan. Untuk mencapai pantai yang terletak di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah ini, para pengunjung akan disuguhi hamparan persawahan dan hijau sebelum tiba di lokasi tujuan. Pantai ini memiliki perairan tenang dan sangat cocok bagi pengunjung yang ingin berendam sambil menikmati deburan ombak kecil. Tak hanya itu, hamparan pasir bertekstur lembut sangat nyaman bagi warga yang ingin berolahraga seperti bermain bola dan lari sore. Pengunjung yang datang mengakui lokasi wisata ini unik karena berada persis di Teluk Kupang dan memiliki keindahan matahari terbenam. Tempatnya unik karena di sini seperti diapit oleh suatu teluk gitu, jadi pemandangan view-nya ke sebelah sana, seberang sana dikelilingi oleh gunung-gunung, jadi pemandangannya asik. Terus banyak pohon-pohon pelindung, meskipun masih baru sebagian besar ditanam, tapi kalau ini sudah besar sudah bagus nanti. Terus kalau sore begini sunsetnya indah. Pantai Sulamanda sangat cocok dikunjungi kapan saja, terutama di waktu liburan maupun akhir pekan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat dengan menikmati panorama alam yang mempesona. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Demikian sorotan utama yang dapat kami sampaikan dalam cerita Nusantara dari Biro Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Paskalis. Terima kasih Valiantara Rambu, dan sebelumnya ada Putri Utami dari Ambon, Maluku. Terima kasih teman-teman. Sorotan politik akan hadir usai jeda bersama Glenis Oktania. Saudara, kejutan demi kejutan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 masih berlangsung. Setelah Golkar dan PAN merapat ke koalisi Gerindra PKB, hari ini justru giliran PKB menyambut baik tawaran kerja sama Nasdem demi duet Anies Caimin.
Indonesia, anugerah bagi bangsa, energi Bhinneka Tunggal Ika. Rayakan keberagaman 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mini Oreo, cemil terus. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Kompas Siang kembali untuk Anda bersama saya Gleni Soktania. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik ajakan kerjasama Partai Nasdem untuk berkoalisi. Dengan begitu, pasca rapat finalisasi, PKB menyebut dengan sendirinya akan memisahkan diri dengan koalisi Gerindra, Golkar, dan PAN. Sebelumnya, rapat pleno PKB digelar membahas tawaran Partai Nasdem pada Jumat pagi. Hasil rapat memutuskan pengurus Dewan Syuro dan Tanfits masih perlu pembahasan bersama para kiai untuk berkoalisi dengan Nasdem yang mengusung bakal calon Presiden Anies Baswedan demi memfinalkan duet tawaran Nasdem Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Rapat bersama kembali digelar pada Jumat petang ini di Surabaya, Jawa Timur. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Masing-masing juga memberikan argumentasi baik dari Suro maupun Tamfit. Pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas. Selengkapnya kita bergabung dengan Triksi Valencia di kantor DPP PKB. Selamat siang Triksi. Jadi siapa yang mau ditemui di Surabaya nanti?
Ya, selamat siang Gandis dan juga saudara. Betul sekali, nanti akan rencananya bertemu dengan kiai atau sesepuh petinggi pesantren yang ada di Jawa Timur untuk meminta wejangan maupun juga pertimbangan. Tadi kalau disampaikan adalah mengutus Dewan Syuro untuk kemudian menemui para kiai maupun juga sesepuh tersebut untuk menjalin komunikasi, meminta tausiah ataupun juga wejangan terutama terkait dengan ajakan dari Partai Nasdem ini untuk memajukan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan yang sudah diusung oleh koalisi perubahan untuk koalisi persatuan untuk perubahan, yakni salah satunya adalah Partai Nasdem. Nah, inilah yang kemudian nanti akan dibahas dalam rapat pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat di Geraha Gus Dur PKB Jawa Timur, yang nantinya juga akan memberikan sikap terkait dengan keputusan dari PKB sendiri, karena saat ini memang PKB masih tergabung dalam koalisi Indonesia Maju bersama dengan Gerindra, kemudian juga ada Golkar, PAN dan juga PBB. Nah, melihat bagaimana perjalanan 1 tahun PKB dan juga Gerindra ini sudah bersama-sama dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang juga sudah menandatangani piagam politik kerjasama. Nah, inilah yang dilihat atau dievaluasi tadi oleh Dewan Syuro. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Syuro Maman Imanul Haq, bahwa selama 1 tahun belum melihat adanya kepastian yang diberikan kepada posisi Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar. Apakah memang Ketua Umumnya ini bisa maju sebagai bakal calon presiden, wakil presiden atau tidak bersama dengan Prabowo Subianto. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat semuanya memberikan keputusan ataupun juga sepakat untuk memberikan kabar baik terhadap dengan tawaran yang diajukan oleh Nasdem untuk meminang Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk maju bersama dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari kantor DPP PKB. Saudara, kejutan demi kejutan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 masih berlangsung. Setelah Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa 3 pekan lalu, giliran PKB yang menerima ajakan Nasdem untuk bergabung dengan koalisi pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan keluar dari koalisi bersama dengan Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang mengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional. PKB menerima tawaran koalisi Partai Nasdem yang telah mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal koalisi bakal capres Prabowo baru saja menandatangani deklarasi kesepakatan 4 partai Ahad 3 pekan yang lalu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Meski sudah menandatangani, sinyal PKB akan hengkang dari koalisi sudah tampak sejak beberapa waktu lalu, yakni saat Gerindra dan PKB masih berkoalisi berdua. Ujung pangkalnya, Prabowo masih belum menetapkan bakal calon wakil presiden meski sudah setahun bersama. PKB berharap Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar yang menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo. Puncaknya, di acara ulang tahun ke-25 pada Senin malam, Prabowo masih juga belum menentukan siapa yang jadi bakal cawapresnya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Sinyal pun semakin kuat saat Caimin tak tahu perubahan nama koalisi dari Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Indonesia Maju. Prabowo mengumumkan nama koalisi di acara ulang tahun Partai Amanat Nasional. Ya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong.
Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Apa? Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Dan inilah momen tambahannya. Rangkulan erat Prabowo tak berbalas rangkulan Caimin. Caimin lebih bergerak merangkul Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan diikuti oleh Prabowo yang ikut merangkul keduanya. Penjelasan hengkangnya PKB sudah diungkapkan Adi Prayitno, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Rabu lalu, sehari sebelum tawaran Nasdem diterima PKB. Karena setelah Golkar masuk, karena setelah PAN masuk, privilege yang dimiliki oleh PKB secara perlahan itu sudah hilang. Terutama soal posisi cawapres tidak lagi menjadi golden ticket yang dimiliki oleh Muhaimin Iskandar. Dan yang paling penting, KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, automatically wassalam dan sudah bubar jalan ketika Prabowo sudah mengumumkan nama baru koalisi mereka. Tapi mungkin ini bukan kejutan terakhir dari banyak koalisi yang telah terbentuk antar partai untuk menang 2 target sekaligus, menang pemilihan presiden 2024 dan memperbanyak kursi parlemen di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Demokrat menilai Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat pada kesepakatan koalisi karena mendekati PKB tanpa konsultasi dengan Demokrat. Termasuk informasi menawarkan kursi bakal cawapres untuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Santer sudah informasi yang berembus sejak Kamis petang bahwa Anies Baswedan bakal berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024. Demokrat, koalisi Anies sebagai bakal capres, marah dengan keputusan Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang mendekati Partai Kebangkitan Bangsa dan Caimin ketua umumnya. Bahkan, menawarkan posisi bakal cawapres mendampingi Anies. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Dan kini, ada istilah pengkhianat disematkan kepada Nasdem dan Anies. Ya, kemarahan Demokrat muncul lantaran sepekan sebelumnya Anies datang bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeratkan koalisi perubahan untuk persatuan yang dibangun bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan, dalam banyak kesempatan, Anies dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono senantiasa tampil berpasangan di depan publik. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, menanggapi dengan tenang kemarahan Demokrat. Surya malah meminta kesabaran publik karena bergabungnya Caimin dan PKB masih dalam proses. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, itu aja. Tapi saya hormati itu. Yang juga tenang menanggapi adalah rekan koalisi pengusung Anies, yakni PKS. Demokrat kayaknya marah besar banget nih terhadap. Husnuzon dulu aja, masih tahap awal kok. Bentar lagi akan diumumkan. Pokoknya husnuzon dulu. Kemana arah koalisi pengusung Anies kemudian dalam 2 hari hingga akhir pekan mungkin sudah bisa diperoleh jawabannya. Tapi setelah ini, apakah masih ada kejutan dalam koalisi Pilpres? Publik masih harus bersabar hingga 25 November 2023. Batas akhir pendaftaran bakal Capres dan Cawapres 2024 di Komisi Pemilihan Umum.
Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari luar negeri. Petugas pemadam kebakaran dari seluruh Eropa membantu mengatasi kebakaran besar di timur laut Yunani. Kebakaran hutan yang memasuki hari ke-13 ini mendorong pihak otoritas mengeluarkan peringatan kepada warga yang tinggal di dekat lokasi kebakaran. Kami juga akan ajak Anda mengintip keseruan Kompas Travel Fair 2023 di hari pertama, tepatnya di AIS BSD Tangerang, Banten. Ada banyak promo yang bisa Anda dapatkan di pameran travel yang berlangsung selama 3 hari ini. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Pala, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Informasi mancanegara di Kompas Siang, Saudara, badai besar Idalia memporak-porandakan sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Tempat terakhir yang dilalui badai ini adalah Big Bend, Florida, yang menghancurkan rumah-rumah warga dan fasilitas publik. Badai menerjang dekat pantai Canton di Big Bend, Florida, Rabu waktu setempat. Badai menjadi badai yang besar pertama yang melanda wilayah Big Bend sejak badai Izzy yang terjadi pada 73 tahun lalu. Badai Idalia menerjang wilayah padat penduduk termasuk Gainesville. Akibat badai ini, Saudara, Universitas Florida juga ditutup sementara. Sedangkan sebagian warga telah mengungsi ke rumah kerabat karena badai telah menghancurkan rumah mereka. Belum ada laporan korban jiwa akibat badai Idalia di Big Bend. Polisi Internasional Italia menahan seorang pria di Pakistan yang sebelumnya telah diadili di Italia atas kasus pembunuhan putrinya. Sebelumnya, pria ini telah diadili di Reggio Emilia, Italia. Kasus penganiayaan dan pembunuhan seorang anak perempuan oleh ayahnya ini menjadi kasus kriminal yang paling menyedot perhatian warga Italia selama beberapa tahun terakhir. Korban merupakan seorang gadis berusia 18 tahun yang dibunuh pada Mei 2021. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri ke Pakistan. Pelaku dan keluarganya merupakan warga Pakistan pencari suaka di Italia.
Menurut rencana, pelaku akan diberangkatkan ke Italia hari Jumat ini. Petugas pemadam kebakaran dari seluruh Eropa membantu mengatasi kebakaran besar di timur laut Yunani. Kebakaran hutan yang memasuki hari ke-13 ini mendorong pihak otoritas mengeluarkan peringatan kepada warga yang tinggal di dekat lokasi kebakaran untuk bersiaga akan kemungkinan evakuasi. Saat ini lebih dari 580 petugas pemadam kebakaran serta pesawat waterbombing dari 9 negara Eropa, termasuk Romania dan Spanyol, telah dikerahkan ke lokasi. Spanyol telah mengirimkan 2 pesawat pemadam ke daerah Sidiro, Yunani. Kebakaran yang terjadi sejak 19 Agustus ini telah menghanguskan hutan hingga permukiman warga di Alexandropolis dan juga Evros dekat perbatasan Turki. Saudara, pemerintah Kota Surabaya menggelar operasi pasar sembako murah di sejumlah kecamatan. Pasar murah digelar membantu menghemat pengeluaran belanja. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Harga beras di tingkat agen di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan naik Rp2.000 per kilogram. Akibatnya, saudara, distribusi beras ke tingkat pengecer berkurang hingga mengalami kelangkaan. Harga beras naik berkala sejak 2 pekan lalu. Di salah satu wasserba di wilayah Pamulang tak lagi mengecer beras jenis medium dan premium. Sementara di tingkat agen, pemicu kenaikan harga dan berkurangnya distribusi beras adalah dampak dari kemarau panjang. Petani di sejumlah daerah penghasil beras mengalami gagal panen. Naiknya harga beras berefek pada penjualan dan distribusi beras turun hingga 20% di tingkat pasar. Iya, sampai 20 pulangan. Yang kosong beras susah banget dicari, sudah 2 mingguan lah ada. Sudah 2 minggu? Itu alasannya kenapa tuh Mas?
tidak bisa mendapatkan beras? Di agennya kosong, terus harganya tinggi. Dari distributornya susah didapat, mungkin karena kemarau panjang ya. Ada kenaikan harga kan Mas saat ini? Naiknya jauh banget sih, biasa 570, sekarang 635, itu beras yang paling jelek ya kayaknya. Di Surabaya, Jawa Timur, pemerintah kota menggelar operasi pasar sembako murah di sejumlah kecamatan. Tujuannya untuk menekan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, terutama beras. Operasi pasar sembako murah menyediakan beras premium kemasan 5 kg, telur, minyak goreng, dan gula, serta makanan kaleng. Bagi warga, pasar sembako murah membantu menghemat pengeluaran belanja karena lebih murah. Operasi pasar sembako akan digelar ke seluruh kecamatan di kota Surabaya secara bergiliran. Berasnya 5 kilo. Berapa harganya? Di sini berapa tadi? 64 ya? 64. Kalau di luar sampai berapa, Bu? Sampai 68, 70-an. Gimana dengan adanya pasar murah ini harapannya apa? Harapannya ya sangat senang, Mas. Bisa beli sembako murah. Harapannya ada pasar murah lagi. Kalau bisa setiap hari ya? Iya. Untuk perkecamatannya tiap 2 minggu sekali. Karena kita keliling. Kalau kelilingnya memang setiap hari Pak ya? Iya, kelilingnya tiap hari. Kita ke sorotan lain, tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti hari ini kembali dibuka setelah ditutup sementara akibat kebakaran. TPA Sarimukti akan kembali menampung sampah di zona yang tidak terkena titik api. Namun hanya 8.000 ton sampah yang dapat ditampung untuk sementara. Pengoperasian kembali TPA Sarimukti jadi salah satu upaya mengatasi darurat sampah di Bandung Raya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan darurat sementara untuk mengatasi tumpukan sampah di wilayah perkotaan. Lahan seluas 2 hektar dan lokasinya tidak jauh dari area TPA Sarimukti. Lahan sementara ini dapat menampung 8.600 ton sampah dari kawasan Bandung Raya. Karena terbatasnya daya tampung, lahan sementara ini hanya akan digunakan selama 1 bulan. Kita ke berita lainnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal anggota Pas Pampres yang terlibat kasus penculikan dan penganiayaan seorang warga hingga tewas. Presiden memastikan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan. Inilah 3 personel TNI yang jadi tersangka penganiayaan pemuda asal Aceh, Imam Mashkur, hingga tewas. Para prajurit Tamtama ini merupakan satu angkatan dan sama-sama berasal dari Aceh. Salah satunya Praka RM yang merupakan anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres. Terkait hal itu, Presiden Jokowi memastikan ketiga anggota TNI akan diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jokowi menegaskan, semua orang sama di mata hukum. Ya, itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Ya. Setali 3 uang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga memastikan tidak akan menutup-nutupi seluruh proses hukum terhadap ketiga anggotanya yang diduga menculik dan menganiaya Imam Mashkur hingga tewas. 3 anggota TNI yang terlibat akan dihukum sesuai kesalahannya. Panglima menegaskan penjara militer sesuai dengan standar penjara di luar, tidak ada keistimewaan khusus. Sekarang ini zamannya sudah terbuka, semuanya bisa diakses, nggak mungkin kami ini akan menutup-nutupi lagi. Ini apa yang pernah saya tutup-tutupi dan mana ada prajurit TNI yang salah tidak dihukum. Jadi jangan asal, wah kalau diproses di pidana militer itu, wah ditutupi, disayang-sayang, nggak ada. Kita juga punya penjara yang standar dengan penjara di luar. Ya.
Jenazah pemuda Imam Maskur ditemukan di aliran sungai Kalimalang, Karawang, Jawa Barat 18 Agustus lalu. Imam diduga diculik, diperas, dan dianiaya hingga tewas. Tak hanya 3 personel TNI, penganiayaan Imam Maskur juga melibatkan 3 warga sipil. Satu tersangka sipil berinisial Z merupakan kakak ipar anggota Pas Pampres Praka RR. Motif dan peran para pelaku masih diselidiki penyidik. Pomdam juga masih mencari alat bukti yang diduga dihilangkan pelaku untuk menutupi jejak. Tim Liputan Kompas TV. Akibat infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, Menteri Keuangan Sri Mulyani kehilangan suaranya saat menghadiri rapat di DPR. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, sejak awal 2023, kasus ISPA di Jabodetabek melonjak seiring dengan memburuknya kualitas udara. Rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi. 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sugeng Enjing Food Lover, Benu lagi di Semarang nih. Benu mau makan serba ayam. Pecah banget ini, enak banget. Ini salah satu yang legend ya dari tahun 70-an. Sampai sekarang masih bertahan. Biasa ayam kampung agak alot, ini ternyata empuk banget, cakep banget ya. Ini versi Semarangnya. Lazis. Cerita Rasa. Sabtu 2 September, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Pak, nasi satu Pak. Maaf soal lapar, maaf. Oh iya, matur suwun Mas. Oh, jadi enak. Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi di sejumlah titik hari ini. Tilang dilakukan setelah masa sosialisasi razia uji emisi 25 hingga 31 Agustus 2023. Pengendara yang melanggar akan didenda Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor dan Rp500.000 bagi pengendara mobil. Tilang kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi dilakukan dalam upaya mengurangi polusi udara. Datang kemari secara sukarela, hasilnya tidak lulus dan saya dinyatakan mendapatkan surat cinta. Surat tilang. Enak banget. Terus apa yang ditahan tadi? STNK ditahan. Pak, selain ditilang Pak, ini rekomendasi dari pihak petugas apa Pak? Kenapa Pak motor apa? Rekomendasi katanya settingan karburatornya kurang bagus. Jadi saya diharuskan ke bengkel lagi, saya nggak tahu settingan di bengkel. Karena kita umumnya tahu lah, bengkel kan nggak mungkin punya peralatan canggih. Settingannya harus seberapa? Paling bisa mereka hanya paling setel langsam ya.
nggak mungkin punya alat canggih seperti orang ini yang di sini kan ya punya alat satuan ukur ya. Jadi susah. Ada 5 lokasi pelaksanaan razia uji emisi di ibu kota, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, Jalan R.E. Marta Dinata Jakarta Utara, sementara di Jakarta Barat dilakukan di kawasan Taman Anggrek, di Jakarta Selatan ada di Terminal Blok M, dan yang terakhir di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Akibat infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, Menteri Keuangan Sri Mulyani kehilangan suaranya saat menghadiri rapat di DPR. Belum diketahui penyebab pasti Sri Mulyani terkena ISPA. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejak awal 2023, kasus ISPA di Jabodetabek melonjak seiring dengan memburuknya kualitas udara. Terima kasih pimpinan, suara saya hilang karena maraton. Jadi kalau diizinkan Pak Wakil Menteri yang bicara. Makasih Pak. Mohon maaf. Menteri Keuangan Sri Mulyani kehilangan suaranya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR Kamis kemarin. Sri Mulyani mengaku sedang terkena infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA yang membuat suaranya serak. Karena tak kuasa berbicara, alhasil pemaparan asumsi dasar dalam RUU APBN tahun anggaran 2024 disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Belum diketahui penyebab pasti Sri Mulyani terkena ISPA. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak menampik sejak awal 2023 kasus ISPA di Jabodetabek melonjak seiring dengan memburuknya kualitas udara. Pada Mei lalu, Kemenkes mencatat ada 135.000 kasus ISPA di Jabodetabek. Lalu pada bulan Juni naik menjadi 144.000 kasus. Di bulan Juli naik lagi menjadi 156.000 kasus. Dan di bulan Agustus tercatat 200.000 kasus ISPA di Jabodetabek. Kita juga memonitor kejadian ISPA di Jabodetabek. Yang kita lihat angkanya seperti ini emang naik. Jadi dengan demikian, tapi balik lagi karena sumbernya nggak di kita hanya menyampaikan ini aja ke Kementerian KLHK untuk bisa ditindaklanjuti. Tapi ya kita siap-siap kalau ternyata makin buruk ya kita nyapuin jalannya lah, di ujung kita nyapuin jalannya gitu. Ya, karena kita udah lihat kenaikannya ada di DKI. Di halaman selanjutnya kita lihat yang di Bodetabek kita lihat kok lebih baik dari DKI. Ternyata mereka masukinnya nggak disiplin. Jadi banyak dari kabupaten Jabodetabek, kalau DKI itu disiplin masukin data. Jadi datanya benar, ini nggak dimasukin sama mereka. Jadi kelihatannya turun. Tapi sebenarnya saya rasa naik, baik yang infeksi atas maupun infeksi paru. Sementara itu, pada Kamis 31 Agustus 2023, indeks polusi udara menunjukkan kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR, Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan partikular sebesar 67 mikrogram per meter kubik. Bahkan menurut IQR.com pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kualitas udara Jakarta juga tercatat sebagai kota paling berpolusi nomor 2 di dunia dengan indeks polusi mencapai 157 poin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi udara. Untuk percepatan penanganan udara buruk, Menkes berencana meminjam kendaraan pendeteksi polutan milik Tiongkok guna menganalisis kualitas udara perkotaan di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, maraknya praktik judi online tak terlepas dari peranan sejumlah selebritas yang mempromosikannya di media sosial. Sejumlah selebgram telah ditangkap dan kepolisian sudah mengantongi nama-nama publik figur yang segera diperiksa dalam waktu dekat. Salah satunya artis peran berinisial WG. Iming-iming cuan jadi alasan sejumlah selebgram dengan ribuan pengikut di media sosial terlibat promosi situs judi online. Di Bandung, Jawa Barat, polisi menangkap selebgram dan YouTuber AF dan DS. Mereka mempromosikan situs judi online di akun Instagram pribadinya.
Keduanya memanfaatkan para pengikut untuk mengklik link situs judi online. Dari aksinya, kedua pelaku mendapat bayaran mulai dari 5 hingga 10 juta rupiah, tergantung banyaknya follower yang mengklik situs. AF mengaku sudah mempromosikan situs judi online selama 6 bulan dan mendapatkan bayaran 6 juta rupiah per bulan. Tersangka atas nama saudara DS dan saudari AF, yaitu dua tersangka yang berbeda dengan kasus yang sama, yaitu mempromosikan judi online. Untuk tersangka DS sendiri mempromosikannya dengan akun Instagram atas nama Densu, dan juga yang merupakan selebgram dan juga YouTuber. Sedangkan saudari AF dengan akun Instagram Aretau merupakan selebgram juga yang melakukan endorse untuk memasang promosi video online. Sementara itu di Kabupaten Nagan Raya Aceh, seorang selebgram berinisial RSC juga ditangkap polisi karena diduga terlibat judi online 26 Agustus lalu. Di akun media sosialnya, SRC memiliki 176.000 pengikut. Selain SRC, polisi juga menangkap sang suami HF yang diduga mengetahui kegiatan istrinya itu. Tak cuma selebgram, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga akan memeriksa sejumlah artis yang mempromosikan judi online. Salah satunya artis peran berinisial WG yang mempromosikan situs buatan tahun 2020 dan masih bisa diakses hingga saat ini. Untuk websitenya sampai saat ini masih ada, artinya kami akan melakukan klarifikasi. Masih kita manggil yang bersangkutan, seperti tadi sampaikan, kita lihat unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak ya terhadap saudara. Dan juga silakan teman-teman juga kalau misalnya ada influencer yang lain, karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Ingat bahwa korbannya itu banyak. Sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023, pemerintah menyebut sudah memblokir 800.000 lebih situs judi online. Perputaran uang dari situs judi online begitu fantastis. PPATK mencatat, nilai transaksi di tahun 2021 mencapai 57 triliun rupiah dan meningkat menjadi 81 triliun rupiah di tahun 2022. Kerugian yang dialami masyarakat akibat judi online sangatlah besar. Polri mengultimatum siapapun, termasuk artis atau publik figur, berhenti mempromosikan judi online atau siap-siap akan berhadapan dengan hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Kami juga akan ajak Anda mengintip keseruan Kompas Travel Fair 2023 di hari pertama di AIS BSD Tangerang, Banten. Ada banyak promo yang bisa Anda dapatkan di pameran travel yang berlangsung selama 3 hari ini. Rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi. 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Saudara, Kompas Travel Fair 2023 resmi dibuka. Selain promo tiket murah dan paket wisata, Kompas Travel Fair juga menghadirkan gerai desa wisata. Salah satu desa wisata yang bisa Anda kunjungi adalah Desa Cipta Karya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang baru saja menerima penghargaan sebagai desa wisata terfavorit nasional. Seperti apa keseruan di Kompas Travel Fair? Berikut ini laporan dari jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Saudara, saat ini saya sudah berada di AIS BSD Tangerang, di mana tempat diselenggarakannya Kompas Travel Fair tahun 2023, di mana di dalam Kompas Travel Fair ini banyak sekali promo-promo yang ditawarkan. Di antaranya ada travel agent, ada juga maskapai penerbangan, ada juga resort dan hotel, ada juga travel equipment atau perlengkapan dari kebutuhan Anda untuk berwisata. Dan ada satu hal yang menarik, saudara, saat ini di belakang saya ini ada salah satu stand atau booth dari desa wisata. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan dengan salah satu penjaga booth. Mbak Dewi, mungkin bisa dijelaskan nggak sih ini tuh desa wisata ini ada di mana sih? Oke, nah Desa Wisata Cipta Karya Kabupaten Bengkayang dan Desa Wisata Jeruju Besar Kabupaten Kuburaya adanya di Kalimantan Barat. Untuk yang menarik nih di desa wisata ini apa saja sih yang menarik baik itu dari Jeruju Besar maupun Cipta Karya? Oke, karena branding wisata Kalimantan Barat adalah rimba dan budaya, otomatis kedua desa ini mewakili aktivitas budaya yang menjadi kearifan lokal masyarakat Melayu dan Dayaknya. Nah, untuk di Desa Cipta Karya, kekuatan potensi alam berupa Bukit Sepancong, terus ada alam berupa air terjun Riam Palayo, terus di Desa Jeruju Besar sebagai ekuator parknya Katulistiwa, garis Katulistiwa otomatis panas ya. Nah, tapi itu menjadi kekuatan nilai pariwisata di kedua desa ini. Makanya alhamdulillah kami terpilih menjadi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Untuk paket wisata buat masyarakat yang ingin ke sana, kira-kira seperti apa sih caranya, kita penasaran nih. Oke, nah untuk wisata terbaik di Kalimantan Barat, terutama di dua desa ini, untuk di Desa Jeruju Besar ada wisata edukasi dan religi, karena di dua desa ini menjadi ikon wisata religinya Desa Jeruju Besar. Nah, paketnya itu ada 3 hari 2 malam, terus ada 2 hari 1 malam, bisa menikmati sunsetnya di Equator Park, jadi terus bisa belajar tentang budaya Melayu sambil membuat kerajinan-kerajinan dari kelapa. Nah, sedangkan untuk Desa Cipta Karya paketnya 3 hari 2 malam mengunjungi desa wisata, naik trekking ke Bukit Sepancong ya, terus melihat lagi. Nah, sekarang ini pada saat bulan September sampai Oktober ini bunga Rafflesia sedang bermunculan. Jadi kalau mau menikmati wisata alam dengan trekking ke Bukit Sepancong, bisa menikmati tumbuhnya Rafflesia arnoldi. Nah, paketnya 3 hari 2 malam saja. Untuk harga, silakan mengunjungi stand kami, kita kasih promo. Sangat menyenangkan sekali, saudara. Memang desa wisata ini, apalagi keindahan alam Indonesia, sangat amat menarik. Saya jadi langsung pengen pergi nih ke Jeruju Besi. Dan untuk lebih lanjutnya, ingin bagaimana lengkapnya ada di Kompas Travel Fair ini, khusus datangi di AIS BSD. Taufik Riyadi, Bodia Vimala, Kompas TV, Tangerang. Sorotan lainnya, saudara, kejutan demi kejutan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 masih berlangsung. Setelah Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa 3 pekan lalu, giliran PKB yang menerima ajakan Nasdem untuk bergabung dengan koalisi pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan.
Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan keluar dari koalisi bersama dengan Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang mengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional. PKB menerima tawaran koalisi Partai Nasdem yang telah mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal, koalisi bakal capres Prabowo baru saja menandatangani deklarasi kesepakatan 4 partai Ahad 3 pekan yang lalu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Meski sudah menandatangani, sinyal PKB akan hengkang dari koalisi sudah tampak sejak beberapa waktu lalu. Yakni saat Gerindra dan PKB masih berkoalisi berdua. Ujung pangkalnya, Prabowo masih belum menetapkan bakal calon wakil presiden meski sudah setahun bersama. PKB berharap Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar yang menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo. Puncaknya, di acara ulang tahun ke-25 pada Senin malam, Prabowo masih juga belum menentukan siapa yang jadi bakal cawapresnya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Sinyal pun semakin kuat saat Caimin tak tahu perubahan nama koalisi. Dari Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Indonesia Maju. Prabowo mengumumkan nama koalisi di acara ulang tahun Partai Amanat Nasional. Ya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Tapi setuju sama Indonesia Maju. Apa? Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Dan inilah momen tambahannya. Rangkulan erat Prabowo tak berbalas rangkulan Caimin. Caimin lebih bergerak merangkul Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan diikuti oleh Prabowo yang ikut merangkul keduanya. Penjelasan hengkangnya PKB sudah diungkapkan Adi Prayitno, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Rabu lalu, sehari sebelum tawaran Nasdem diterima PKB. Karena setelah Golkar masuk, karena setelah PAN masuk, privilege yang dimiliki oleh PKB secara perlahan itu sudah hilang. Terutama soal posisi cawapres tidak lagi menjadi golden ticket yang dimiliki oleh Muhaimin Iskandar. Dan yang paling penting, KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, automatically wassalam dan sudah bubar jalan ketika Prabowo sudah mengumumkan nama baru koalisi mereka. Tapi mungkin ini bukan kejutan terakhir dari banyak koalisi yang telah terbentuk antar partai untuk menang 2 target sekaligus, menang pemilihan presiden 2024 dan memperbanyak kursi parlemen di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas Siang hari ini, saya Glenis Oktania. Dan saya Paskali Siswari, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Indonesia, anugerah bagi bangsa, energi Bhinneka Tunggal Ika. Merayakan keberagaman 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Selamat siang, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali kami kembali menyapa Anda selama 1 jam ke depan di Sapa Indonesia Siang dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV siang ini. Seperti biasa, ada 3 informasi utama yang akan kami sajikan terlebih dahulu untuk Anda. Di antaranya adalah informasi terkait dengan anak difabel yang meski dengan keterbatasan fisik, tapi tidak menjadi halangan bagi mereka untuk bisa terus mengenyam pendidikan. Di SD Impres Salutoa, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, ada seorang murid difabel, namanya Reski, yang selalu semangat belajar dan bermain dengan teman-temannya. Video yang diunggah saat ia menggunakan skateboard di sekolah pun viral di media sosial. Berikutnya ada informasi bagi Anda yang suka warawiri di Jabodetabek, segera periksa kendaraan Anda, khususnya terkait dengan emisi. Karena di hari pertama di penerapan tilang uji emisi, polisi menemukan 2 kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi. Kedua motor itu pun langsung dikenakan sanksi tilang. Berikutnya, ada informasi warga tunanetra di Jembrana, Bali, saudara, harus berjalan kaki dari rumah menuju tempat distribusi air bersih untuk ikut antre menampung air bersih. Air bantuan ini dibutuhkan warga untuk mengatasi krisis air akibat musim kemarau. Informasi ini, sejumlah informasi lainnya akan Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang hari ini selengkapnya. Saudara, keterbatasan fisik bukanlah menjadi halangan bagi mereka untuk bisa terus mengenyam pendidikan. Di SD Impres Salutoa, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, ada seorang murid difabel namanya Reski yang selalu semangat belajar dan bermain dengan teman-temannya. Video yang diunggah saat ia menggunakan skateboard di sekolah pun viral di media sosial. Video menyuapi siswa difabel yang dilakukan teman sekelasnya ini ramai di media sosial. Ya, dengan papan skateboard miliknya, Reski, bocah berusia 7 tahun seorang murid penyandang disabilitas ini berangkat dari rumah menuju sekolah di SD Impres Salutoa, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat di sekolah, momen haru persahabatan antara Reski dan teman sekelasnya pun terlihat saat dimulainya jam pelajaran hingga waktu istirahat. Meski memiliki keterbatasan fisik, Reski tetap semangat belajar di sekolah. Bahkan, ketika jam istirahat, Reski juga tak sendirian. Ia selalu bermain, bersukacita bersama teman-temannya. Reski dikenal sebagai murid yang cerdas dan cepat memahami pelajaran di ruang kelas. Kecerdasan Reski di tengah keterbatasan fisiknya membuat para guru memberikan perhatian yang lebih. Di kelas 1, dan dia menerima pelajaran dari gurunya itu bagus. Walaupun dia tidak sempurna, tetapi dia mau semangat untuk belajar, bermain bersama temannya, sehingga teman-temannya banyak yang suka. Dan alhamdulillah juga tidak pernah ada yang bully atau mengejek Reski di sekolah. Kegigihan Reski untuk tetap bersekolah di tengah keterbatasannya ini menjadi suntikan semangat bagi kita semua untuk terus belajar, mengejar cita-cita di tengah keterbatasan yang dimiliki. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan.
Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang anak di Boalemo, Gorontalo mengalami kondisi kelamin ganda. Kondisi ini telah dialami sejak lahir dan belum ditangani secara medis karena kedua orang tuanya tak memiliki biaya ke rumah sakit. Seorang bocah berusia 10 tahun ini tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah bantuan pemerintah desa di Desa Potanga, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Di tengah segala keterbatasan ekonomi, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini mengalami kelainan kelamin ganda sejak lahir. Kedua orang tua anak ini disarankan oleh bidan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Namun, karena keterbatasan biaya, hingga kini anak ini belum sama sekali diperiksa. Kesulitan ekonomi kedua orang tua anak ini membuat seorang anggota Babin Kamtibmas Polsek Botumoito bergerak menghubungi puskesmas tempat untuk segera dapat penanganan. Saya langsung koordinasi dengan pihak puskes dengan dokter ini, dan kemarin juga sudah sama-sama ke sini melihat ini, dan kami bawa ke puskes. Ternyata memang seperti itu adanya, dan insya Allah dari pihak puskesmas dokter ini akan menindaklanjuti ini. Puskesmas Botumoito kemudian memeriksa kondisi sang anak dengan mendatangkan dokter spesialis anak. Dari hasil pemeriksaan, bocah ini didiagnosis mengalami kondisi kelamin ganda atau ambiguous genitalia. Dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak bahwa memang benar-benar ini adalah diagnosis sementaranya adalah ambigu genitalia, dan ini insya Allah akan didalami lagi dan akan diperiksa lagi secara spesifik. Bantuan dari pemerintah dan donatur bisa jadi harapan satu-satunya bagi keluarga ini agar sang anak bisa secara rutin menjalani pemeriksaan di rumah sakit, serta pendampingan psikologi agar kondisi mental bocah ini tetap terjaga. Mamat Kaida, Kompas TV, Boalemo, Gorontalo. Saudara, seorang bayi yang diduga baru dilahirkan ditemukan warga di sebuah bengkel las di jalur utama Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bayi ini dilaporkan sehat setelah dilakukan pemeriksaan oleh puskesmas terdekat. Ya Allah, ini yang buangnya siapa sih? Seorang bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di sebuah bengkel las di jalur utama Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Video penemuan seorang bayi ini direkam oleh warga yang memperlihatkan kerumunan orang-orang yang ingin melihat penemuan bayi itu. Untuk menyelamatkan kondisi bayi, polisi pun langsung membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat dan lalu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Penemuan ini berawal dari seorang warga yang berada di dekat bengkel las. Kemudian melihat ada selimut yang menutup sesuatu dan bergerak-gerak. Awalnya ia tidak merasa curiga, tetapi warga tersebut berusaha mendekat dan membuka bungkusan tersebut, yang ternyata seorang bayi. Adik saya dia bilang, "Lah, selimut saya ini lagi dijemur, tapi ada gerak-gerak." Ya udah, saya buka pakai tangan sendiri, terus dikasih senter sini, si Pak, ponakan saya, senterin, pas dibuka, tahunya bayi. Astagfirullahaladzim. Usai penemuan, saksi kemudian melapor ke RT dan RW setempat untuk langsung dilaporkan ke polisi. Menurut polisi, bayi ditemukan dalam kondisi sehat. Dan dari laporan pemeriksaan di puskesmas, bayi itu baru dilahirkan sekitar 6 jam sebelum ditemukan. Bayi ini memiliki berat badan 2,4 kg dengan panjang 50 cm. Bayi tersebut ada di TKP di sebelah sana dengan dibungkus oleh kain atau selimut merah dengan menggunakan alas dan dijadikan selimut sekaligus. Ari-ari masih ada, namun demikian sudah dipotong. Ari-ari masih ada, namun demikian belum sudah dipotong, sudah aman, sebetulnya sudah aman. Sudah. Diperkirakan menurut keterangan dokter tadi malam 6 jam setelah diketemukan, berarti 6 jam ke belakang. Polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan juga mencari kamera pengawas atau CCTV yang mengarah ke titik penemuan bayi. Petugas akan mencari orang tua yang diduga sengaja membuang bayi tersebut. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Balikpapan menangkap 4 tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur
Miris, salah satu tersangka yakni kakek berusia 72 tahun yang melecehkan anak berusia 11 tahun di musola. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Balikpapan menggelar konferensi pers soal penangkapan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sepanjang bulan Agustus 2023. Dari 8 kasus yang ditangani, 5 kasus sudah ditetapkan tersangka dan 3 kasus lainnya segera dinaikkan statusnya. Di hadapan media, polisi menghadirkan 4 tersangka pelaku kekerasan seksual pada anak. Salah satu tersangka berinisial AL, seorang kakek berusia 72 tahun dihadirkan. Diketahui, sang kakek tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 11 tahun di toilet musola di kota Balikpapan. Inisialnya AL, saksi-saksi yang kami sudah periksa yaitu orang tua korban, baik bapaknya, ibunya, serta korban sendiri. Untuk korban inisialnya ZD, ya, umurnya 11 tahun. Kronologis kejadiannya, tersangka pada saat itu memanggil korban masuk ke dalam salah satu musola yang ada di Kampung Baru Tengah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, musim kemarau di Jemberana, Bali membuat warga mengalami krisis air. Salah satunya warga tunanetra yang harus berjalan kaki untuk antre air bersih. Sapa Indonesia Siang akan kembali saat lagi. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimex. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, belasan pemotor nekat lawan arah saat ada razia gabungan lalu lintas Jaya di kawasan Lampiri, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Mengetahui ada razia petugas, satu persatu pemotor memilih putar balik agar tidak terkena tilang. Sejumlah pemotor yang mencoba putar balik bahkan nyaris menabrak petugas yang berjaga. Aksi lawan arah pemotor ini terjadi di Jalan Raya Lampiri, Duren Sawit pagi tadi. Pemotor nekat melawan arah untuk memangkas waktu tempuh perjalanan, namun tindakan mereka tidak patut ditiru karena membahayakan keselamatan diri dan pengendara lain. Dalam operasi ini sedikitnya 17 pemotor terjaring razia lawan arah serta tidak memenuhi kelengkapan kendaraan bermotor seperti tidak membawa STNK dan tidak mengenakan helm. Lantas Wilayah Jakarta Timur, barusan kita melaksanakan penindakan sepeda motor yang lawan arus, khususnya di Jalan Lampiri. Tadi udah kita penindakan ada sekitar 17 kendaraan roda 2 yang kita tindak. Jadi semua kita berikan penilangan, bukan teguran lagi. Selanjutnya di sini akan dijaga atau seperti apa, Bang? Tetap kita jaga. Jadi untuk antisipasi berikutnya kita tempatkan anggota ya sampai batas waktu yang kita tentukan minimal kita jaga. Sementara itu Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi di sejumlah titik hari ini. Tilang dilakukan setelah masa sosialisasi razia uji emisi dari 25 hingga 31 Agustus 2023. Pengendara yang melanggar akan didenda Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor dan Rp500.000 bagi pengendara mobil. Tilang kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi dilakukan dalam upaya mengurangi polusi udara. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor terutama dalam uji emisi kita laksanakan di 5 titik. Dan besok tanggal 1 September kita akan melaksanakan penegakan hukum dengan tilang. Memang hasil dari pelaksanaan razia uji emisi masih ditemukan banyak kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji. Dan di hari pertama penerapan tilang uji emisi, polisi menemukan 2 kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi. Kedua motor itu dikenakan sanksi tilang. 2 pengendara mengaku rutin melakukan perawatan, namun hasil uji emisinya tidak lolos dan pasrah menerima surat tilang. Kegiatan uji emisi bertujuan menekan polusi yang terjadi di DKI Jakarta. Razia pun digelar Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini memang dilakukan di beberapa titik. Salah satunya di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Terminal Blok M, dan Terminal Grogol. Sudah disosialisasi, saya nggak tahu sosialisasinya di mana. Saya cuma kali lewat, ada lihat uji emisi gratis, saya coba. Karena saya yakin motor baru diservis, minumnya Pertamax. Saya pikir pasti aman-aman saja, ternyata nggak aman. Sebagai upaya mengurangi emisi kendaraan, Pertamina kini tengah mengkaji penghapusan Pertalite ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi. Pertamax Green RON 92. Soal rencana ini Presiden Jokowi mengaku belum mendapat informasinya dari Pertamina. Pertamina saat ini sedang menguji pencampuran Pertalite dengan etanol 7% yang menghasilkan Pertamax Green dengan RON 92. Apa tujuannya? Kajian sedang dilakukan untuk menghasilkan BBM yang lebih bersih dan bisa menurunkan emisi atau gas buang kotor. Tetapi Direktur Pertamina menyebut penghapusan Pertalite masih sebatas kajian internal. Program Langit Biru tahap 2 ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut. Dan tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah Pertamax Green 92, harganya pun tentu ini adalah regulated. Ya, tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya. Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik gitu ya. Kalau misalnya dengan harga yang sama tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik
dengan oktan number lebih baik, sehingga itu untuk mesin juga lebih baik, sekaligus emisinya juga menurun, why not? Gitu. Jadi usulannya itu, tetapi kembali lagi supaya tidak jadi perdebatan di publik, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah hasil kajian internal kami. Lalu apa tanggapan Presiden Joko Widodo? Jokowi bilang wacana penghapusan Pertalite tahun depan belum dibahas. Jokowi bahkan mengaku belum mendapat informasinya dari Pertamina. Pertalite yang rencana dihapuskan oleh Pertamina dan subsidi dipindahkan ke Pertamax. Belum tahu, belum dapat informasi. Pertamina menyebut salah satu alasan usulan penghapusan Pertalite adalah unsur ramah lingkungan. Pertalite punya kadar oktan RON 90 dan memiliki emisi tinggi. Sementara Pertamax Green 92 yang masih dikaji berkadar oktan RON 92 yang diyakini lebih ramah lingkungan. Sebab semakin tinggi RON-nya, maka emisi semakin sedikit. Selain itu, pencampuran etanol 7% juga bermaksud mengurangi impor BBM. Sementara itu, Komisi 7 DPR menanggapi usulan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 sebagai langkah perbaikan kualitas Pertalite. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno menyebut, jika kajian Pertamina berhasil, nantinya nilai jual Pertamax Green 92 tidak akan jauh berbeda dengan Pertalite. Ini adalah proses yang berkesinambungan yang akan terjadi ketika nanti produksi untuk etanol bisa meningkat lebih drastis. Tetapi kembali lagi kami berikan penjelasan bahwa tidak ada rencana untuk mengganti Pertalite dengan Pertamax Green. Yang ada adalah Pertamax menjadi Pertamax Green dan Pertalite menjadi Pertalite Green dalam kisaran harga yang kurang lebih sama. Jadi wacana Pertamina menghapus Pertalite dinilai sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91. Dan jika kajian berhasil serta menjadi program pemerintah, harganya akan langsung diatur karena tetap akan ada mekanisme subsidi dan kompensasi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, saudara, musim kemarau di Jembrana, Bali membuat warga mengalami krisis air. Salah satunya warga tunanetra yang ikut berjalan kaki untuk antre menampung air bersih bantuan dari Polres Jembrana. Niputu Widiantini berjalan kaki dengan membawa ember kosong menuju tempat distribusi air bersih yang disalurkan oleh Polres Jembrana. Putu Widiantini berjalan kaki dengan bantuan tongkatnya, lantaran ia merupakan penyandang tunanetra. Di tengah perjalanan, Putu Widiantini bertemu dengan seorang Babin Kamtipmas yang kemudian membantunya untuk menampung air bersih. Rumah Putu menuju titik distribusi air memang tidak jauh, jaraknya sekitar 500 meter. Tetapi karena ember yang dimilikinya berukuran kecil, ia harus bolak-balik ke rumahnya untuk bisa menampung air. Namun karena keterbatasannya, air yang ditampung Putu tidak bisa banyak, lantaran ia tidak bisa berjalan cepat untuk kembali menampung air terus-menerus. Dan untuk itu, petugas kepolisian dari Polres Jembrana pun akhirnya membawa mobil pengangkut air langsung ke depan rumah Putu. Dan juga mungkin masyarakat lain yang memang membutuhkan, kita membantu untuk mendistribusikan air bersih. Jadi hari ini kita ada di Desa Pancardawa dan di Desa Dewasana. Kita itu ada 150 kakak yang kita bantu, dan Babin Kamtipmas juga membantu masyarakat yang memang berkebutuhan khusus. Jadi ada yang buta tadi juga dibantu untuk mengambil air di lokasi yang sudah disiapkan. 6.000 liter air bersih disalurkan Polres Jembrana, Bali kepada ratusan warga Banjar Dewasana yang mengalami krisis air bersih sejak sebulan belakangan. Dan bantuan ini akan terus dilakukan rutin untuk membantu warga mengatasi musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga sebulan ke depan. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali. Sejak dilanda musim kemarau, warga sulit mendapat air bersih di sejumlah daerah. Di Kabupaten Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat, warga Pulau Batoa terpaksa harus menggunakan air sumur yang tidak layak karena berbau. Sementara warga di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, menggunakan air sumur resapan yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Pulau Bato, Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat dilanda krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan air di sebuah sumur tua yang berada di ujung kampung.
Sudah 3 bulan, warga terpaksa mengandalkan sumur yang airnya kadang kotor dan berbau. Tante, ini memang susah air di sini sekarang. Iya. Sudah berapa lama begini? Kadang 3 bulan. Begini sudah begini airnya. Biar mau ambil kasihan tidak ada juga. Biasa kemarin kita membawa ember, pulang kita tidak ada. Nanti apa tak ada orang juga mau tunggu, giliran kita tunggu. Jadi antri di sini? Iya, antri. Di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, warga menggunakan air sumur resapan yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari mencuci pakaian, mandi, hingga air untuk dikonsumsi. Hal ini terpaksa dilakukan 3 bulan terakhir karena sumber air mengering. Mandi, ngambil air buat minum di sini. Oh, di sini? Iya. Masyarakat di sini juga sama? Sama, buat minum, buat mandi, buat nyuci pakaian di sini. Semuanya di sini. Ya, Bu, ini kan kondisi airnya seperti ini, nggak gimana-gimana, Bu? Nggak apa-apa, adanya cuma gini. Kami mau ngambil di mana lagi? Kepala desa mengatakan sebanyak 2.500 jiwa dari 5 kampung di Desa Idaman terdampak akibat kekeringan. Kami sudah mengusulkan dan alhamdulillah sudah dikirim sama BPBD Kabupaten, baru 3 mobil, dan masih banyak kampung yang belum terkirim. Harapan kami, karena ini kemarau tahunan, tiap tahun begini, 5 bulan sampai 7 bulan, mudah-mudahan ada penanganan khusus dari pemerintah, dibuatkan sumur bor, agar masyarakat sehat, tidak menggunakan air yang kotor seperti ini. Hingga kini, distribusi air bersih yang merata sangat dibutuhkan warga. Warga berharap pemerintah bisa bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyuplai air bersih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Polrestabes Medan, Sumatera Utara mengubah kawasan Jermal 15 yang selama ini dikenal sebagai Kampung Narkoba menjadi Kampung Bebas Narkoba berbasis teknologi. Seperti apa caranya? Berikut ini informasinya untuk Anda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang.
Cemil terus. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, satu keluarga di Karangasem, Bali hidup memprihatinkan. 2 anak mengalami kelumpuhan dan 1 anak mengalami gangguan jiwa. Sementara kedua orang tuanya tidak bekerja karena sakit-sakitan. Iwayan Kantun dan Ninengah Rawit, suami istri warga dusun Cegeng, Desa Kertabuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, hidup serba kekurangan. Mereka tidak berdaya untuk bekerja karena kerap sakit-sakitan. Tak berhenti di situ, Pak Sutri ini memiliki 3 anak yang harus mendapatkan penanganan khusus. 2 anak laki-lakinya berkebutuhan khusus karena mengalami kelumpuhan. Sementara 1 anak perempuannya mengalami gangguan jiwa. Meski hidup miskin dan tak berdaya, hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pengobatan bagi anak-anaknya. Setelah kisah keluarga memprihatinkan ini diberitakan, sejumlah sukarelawan tergerak untuk datang memberikan bantuan bahan pokok dan uang tunai. Namun, bantuan ini bersifat sementara, sehingga mereka tetap kesulitan bertahan hidup ketika bantuan ini habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kami juga sangat bersyukur dengan adanya pemberitaan di Kompas TV, termasuk dari pihak ketiga, relawan-relawan itu sudah ada beberapa orang yang langsung ke sini, dan juga dari pihak pemerintah memang itu mungkin sudah ada tanggapan, tetapi sampai saat ini pun dari pihak pemerintah untuk masuk ke sini belum ada. Dan kami juga sebagai kepala wilayah menginginkan, karena keadaannya seperti begini, dari ibunya, bapaknya, dan anaknya, ketiga-tiganya sama sekali tidak bisa bekerja. Kini, keluarga ini berharap pemerintah kabupaten dan provinsi Bali bisa tergerak, karena itulah yang menjadi harapan satu-satunya di tengah ketidakberdayaan. Tim Liputan, Kompas TV, Karangasem, Bali. Kita ke sorotan lain, Saudara. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Padang, Sumatera Barat berhasil melakukan operasi besar pada seorang anak yang menderita skoliosis berat. Operasi itu tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pasien untuk kembali menjalani hidup yang normal. Ilma Hairani kini dapat kembali tersenyum ceria. Senyum remaja berusia 13 tahun ini kembali mengembang setelah berhasil menjalani operasi besar kelainan tulang belakang yang dideritanya. Warga Kabupaten Payakumbuh ini sebelumnya mengidap skoliosis berat dengan lengkungan tulang belakang yang mencapai 123 derajat. Kondisi ini sempat membuat ia tidak percaya diri dan menjauhkan diri dari pertemanan karena kondisi ini membuat fisiknya berbeda. Dengan penuh syukur, orang tua Ilma pun bahagia dengan kondisi putrinya saat ini. Nah, setelah operasi dia tambah semangat ya. Susah tidur atau gimana? Enggak susah. Cuma sekarang ini ngeluhnya sama pinggangnya kan, pinggangnya sakit gitu. Tapi Bu setelah ada tulisan senang Pak, senang, bahagia gitu.
dan anak gitu. Dia ikutan bahagia, saya juga ikutan bahagia gitu, senang gitu. Tim medis RSUPM Jamil Padang melakukan serangkaian pengobatan hingga tindakan operasi besar terhadap Ilma. Dengan dukungan teknologi dan peralatan medis lainnya, operasi pemasangan alat khusus untuk mengoreksi lengkungan tulang belakang pun berhasil dilakukan. Dari lengkungan yang sebelumnya 123 derajat, kini tersisa 50 derajat. Kasusnya ini termasuk kasus yang berat nih. Yang paling parah dari dimana? Yang kasus berat yang bisa ya alhamdulillah sudah dikerjain ya, ini mudah-mudahan kita melihat hasil operasinya ini ya, tentu ini adalah kemajuan ya dari ilmu ortopedi untuk bisa mengoreksi yang skoliosisnya tingkat berat. Nah, tapi kita kan berharap jangan yang berat lah, tapi kita bagaimana preventif di masyarakat, screening di masyarakat untuk mengenali kasus-kasus skoliosis itu terutama pada umur pertumbuhan. Saat ini, Ilma menjalani proses pemulihan pasca operasi. Ia diberikan perawatan rehabilitasi dan terapi fisik yang intensif untuk membantu pemulihan tulang belakang dan otot-otot sekitarnya. Tidak hanya berdampak pada aspek fisik, suksesnya operasi besar ini juga berdampak besar pada kualitas hidup pasien di masa depan. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Dari Padang kita bergeser ke Medan, Saudara. Polrestabes Medan, Sumatera Utara mengubah kawasan Jermal 15 yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba berbasis teknologi. Sejumlah kamera pemantau dengan fitur face recognition hingga patroli udara ditempatkan di beberapa titik guna memantau orang-orang yang datang ke Jermal 15. Untuk mengubah kawasan Jermal 15 menjadi kampung bebas narkoba, Satres Narkoba Polrestabes Medan membuat sebuah posko berisikan 15 petugas gabungan. Petugas bersiaga selama 24 jam. Nantinya petugas berpatroli dan dilengkapi dengan drone yang berfungsi untuk melakukan patroli udara. Kapolrestabes Medan menyebut posko kampung bebas narkoba di Jermal 15 juga dilengkapi beberapa kamera pemantau dengan fitur sistem pengenalan wajah. Pantauan kita sudah ada sekitar 10 ya lokasi ya, karena kita tahu masih beberapa tempat ya yang masih marak ya, kita sudah melakukan kegiatan tapi masih berulang seperti di lokasi ini ya, diantaranya di Kelambir 5, di Gang Pantai, di Kampung Malang ya. Ini kita juga berencana untuk melakukan kegiatan yang sama ya, kegiatan program kampung bebas narkoba. Selain di Jermal 15, terdapat 9 posko lain yang dibangun Satres Narkoba Polrestabes Medan di sejumlah perkampungan-perkampungan yang selama ini rawan akan peredaran narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Usai jeda di Sapa Indonesia Siang, Saudara, virtual reality atau realitas virtual melalui video kini digunakan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kalah, lapar sih. Aha, berapa Malkis abon aja? Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsako. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih,
bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, polisi internasional Italia menahan seorang pria di Pakistan yang sebelumnya telah diadili di Italia atas kasus pembunuhan putrinya. Sebelumnya, pria ini telah diadili di Reggio Emilia, Italia. Kasus penganiayaan dan pembunuhan seorang anak perempuan oleh ayahnya ini menjadi kasus kriminal yang paling menyedot perhatian warga Italia selama beberapa tahun terakhir. Korban merupakan seorang gadis berusia 18 tahun yang dibunuh pada Mei 2021. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri ke Pakistan. Pelaku dan keluarganya merupakan warga Pakistan pencari suaka di Italia. Menurut rencana, pelaku akan diberangkatkan ke Italia Jumat ini. Virtual reality atau realitas virtual melalui video kini digunakan sebagai alat pendukung untuk memberikan informasi kepada anak-anak sekolah di Kenya di daerah berpenghasilan rendah. Salah satu yang dipelajari yakni mengenai bahaya polusi plastik. Mendukung proyek ini, ia mengatakan realitas virtual membantu anak-anak menjadi lebih berempati terhadap isu-isu yang mereka. Berikutnya ada kabar dari India, saudara. India yang mencatatkan lonjakan penjualan yang tinggi sebesar 58% untuk kendaraan listrik yang meliputi mobil, motor, dan becak listrik. Pemerintah India memang telah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik imbas dari bahan bakar fosil yang semakin menipis. Ditambah lagi emisi karbon yang dihasilkannya. India adalah salah satu pasar kendaraan listrik dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan kini memiliki jutaan pemilik kendaraan listrik. Lebih dari 90% dari 2,3 juta kendaraan listriknya adalah kendaraan roda 2 atau 3 yang lebih murah dan populer seperti sepeda motor dan becak. Dan lebih dari separuh registrasi kendaraan roda 3 di India pada tahun 2022 adalah kendaraan listrik, menurut laporan International Energy Agency yang dirilis pada bulan April. Kenaikan biaya bahan bakar selama dekade terakhir dan kesadaran konsumen akan manfaat biaya jangka panjang telah meningkatkan penjualan. Kendaraan listrik disebut-sebut sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang semakin menipis, ditambah menurunkan emisi yang menyebabkan pemanasan global dan meningkatkan kualitas udara, di mana transportasi jalan raya menyumbang sekitar 13% emisi global. Pemerintah India juga mengeluarkan imbauan terkait meminta industri untuk beralih pada sumber energi yang terbarukan dan tidak merusak lingkungan.
Agar pasar kendaraan listrik berhasil memangkas karbon, para ahli mengatakan peralihan pembangkitan listrik dari bahan bakar fosil, pengelolaan rantai pasokan mineral penting, dan peningkatan penjualan kendaraan listrik di berbagai latar belakang sosial ekonomi di negara ini akan menjadi kuncinya. Pengemudi becak listrik untuk perusahaan logistik yang berbasis di Bengaluru, India menyebut merasakan manfaat dari peralihan ini meski kendaraan yang digunakan bukan miliknya. EV ಓಟತಾ ನಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಏನೋ ರಿಪೇರ್ ವರ್ದಿಲ್ಲ ஆனால் EV ஓட்டா கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுள் எல்லாம் நல்லா இருக்குது பட்டெல்லாம் பெட்ரோல் பங்க் போட்டுக்கிறாங்க இல்லை பங்க்கில் கூட பெட்ரோல் சார்ஜர் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஏன்னா எனக்கு கீழே தெரியுது அந்த மேக்ஸிமம் நமக்கு டைம் வருது இந்த கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகுது ஒன் டே நீ எங்கன்னா பெட்ரோல் பேங்க்கில் இல்லைன்னா எங்கன்னா வேண்டிக்கிட்ட சார்ஜர் போட்டுக்கணும் அந்த டைமில் நான் போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அது என்ன இருக்குதோ அது எமர்ஜென்சி போடுற சார்ஜர். Setelah kendaraan listrik berkembang pesat di India, titik pengisian daya juga telah meningkat 10 kali lipat. 3 drivers for electric mobility growth in India is one, to start with the government policies. Second is the manufacturing sector also seamlessly sort of supporting those policies, coming up with brands of electric vehicles. Third, also from a customer point of view, if you look at it, the cost effectiveness from an operation point of view, the savings they get, given the fuel prices that are rising, the savings that they get, these are the primary drivers for growth in electric vehicle segment in India. Analis transportasi menyebut bahwa kendaraan listrik akan lebih memberikan udara yang bersih di masa depan. Dorongan terhadap energi terbarukan di masa depan akan membuat emisi dari kendaraan berkurang pada waktunya. Jangan kemana-mana, usai jeda Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan informasi aksi pencurian uang di mobil yang terparkir terjadi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban yang saat kejadian sedang berbelanja di dalam toko mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mini Oreo, cemil terus. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!